buat kalian yang masih stay tune, ini kita kedatangan Bang Igor sebagai apa namanya ya, founder atau legendarinya Amtenar. Sampai saat ini masih sinian Bang. Siapa? Oh itu lalu yang juga. Wah ini teman-teman yang sampai saat ini memberikan karyanya kepada masyarakat NTB pada khususnya untuk selalu menghibur kita setiap ada event-event besar ataupun event-event kecil selalu tampil. Bahkan kemarin PS Jeram pun beberapa kali mengadakan event-event kecil di Ampenan. Amtenar tidak pernah absen selalu mengisi event-event kita tersebut. Ya untuk itu teman-teman yang masih stay tune di live streaming kita Brugak Slow live streaming 24 jam non-stop. Kita berikan tepuk tangan dulu buat Bang Igor dan Lalu Yon. Mas Yon. If you don't stop calling it, I can't let go. When you're drunk and saying that you need me close, please don't keep me haunted by your ghost when you leave. Mal, AC-nya kayaknya perlu kecilin nih. Mal ini membeku kita di sini nanti Mal. Ya boleh. Sudah Mbak In, mana Mbak In? Request kopinya Mas Yon sama Bang Igor dong tadi. Kopinya sedikit gula, banyak gula. Bebas. Oh, berarti bebas gula. Berarti tidak pakai gula. Sedikit gula ada Bang Yon. Ya jadi buat teman-teman yang masih stay tune, kita di sini dengan teman-teman dari Amtenar, salah satu band legendari reggae yang ada di NTB khususnya Pulau Lombok. Kedatangan Bang Igor dengan Mas Yon di sini. Mungkin kalian yang sedang nonton sekarang ini sedikit kurang tahu informasi tentang siapa sih, apa sih Amtenar itu, siapa sih foundernya, siapa sih yang bisa membawa Amtenar sampai sebesar sekarang ini. Nah, itu dia malam ini kita akan kupas semua, guys. Jadi buat teman-teman yang masih stay tune di sini tetap share link YouTube Brugak Slow biar teman-teman yang lain bisa menonton. Siapa tahu dari teman-teman banyak yang suka dengan Amtenar atau bahkan menjadi fans beratnya Amtenar. Untuk itu kalian bisa share link ini sebanyak mungkin ke teman, sahabat, keluarga atau siapapun silahkan ya. So Bang Igor, apa kabar Bang Igor? Wah langsung smoking ini Bang Yon. Halo. Jadi kita di sini Bang Igor sama Bang Yon, kita ini perlu memberikan informasi sedikit apa sih live streaming di Brugak Slow, kenapa namanya Brugak Slow. Jadi sebenarnya ini kegiatan live streaming kita ini diinisiasi oleh Mas Andrean yang tadi yang salaman sama Bang Igor di depan. Mas Andrean ini adalah foundernya live streaming 24 jam nonstop di NTB. Jadi di Indonesia ini baru ada 2 live streaming yang 24 jam. Yang di Jakarta foundernya siapa? Reza Arab. Nah itulah kita sebenarnya copy paste juga. Cuma kita buat namanya bukan live streaming maraton. Kita buat namanya live streaming 24 jam nonstop. Sama aja sih sebenarnya. Cuma kita membedakan namanya saja. Nah tujuannya apa sebenarnya? Jadi live Brugak Slow streaming 24 jam ini adalah satu kegiatan yang diinisiasi tadi oleh Mas Andre untuk mendukung kegiatan main event kita nanti di tanggal 22 Juni 2025 di X Bandara. Jadi ini ada main event konser musik juga. Nah, yang hadir siapa aja di situ? Kebetulan sudah disaring dan dipilah-pilih kemarin sesuai survei dari tim kreatif kita. Jadi akan datang nanti itu adalah Steven Coconut Trees, ada Oke Fine, kebetulan bandnya Mas Andrean sendiri. Di situ ada Dodi Kangen Band, ada Pras Teguh, ada Doci, dan teman-teman pemain musik, pemain band lainnya. Itu satu grup, mereka namanya Oke Fine. Setelah itu ada Tim X, kemudian disusul gestarnya itu nanti adalah Reza Arab, bukan WG. Nah, on the way untuk menuju ke tanggal 22 itu Mas Andrean membuat acara live streaming 24 jam ini hanya untuk memberikan informasi bahwa kita orang Lombok ini sebenarnya memiliki banyak talent. Nah, salah satunya talenta yang kita undang malam ini adalah Amtenar. Nah, jadi Bang Igor, perlu kami menanyakan sesuatu ke Bang Igor kalau Bang Igor nggak keberatan. Sebenarnya kapan sih Amtenar ini terbentuk?
Oke. Benar itu terbentuk 2007. 2007. Wih, lumayan lama ya. Jadi kemarin kita udah ulang tahun yang ke-17. Mm. Sekarang kita masuk ke running ke tahun ke-18. Jadi terbentuk secara tidak sengaja. Kecelakaan sejarah aja gitu. Jadi Wih, kecelakaan sejarah menarik ini. karena kita nggak berniat bikin band gitu. Cuman Iseng-iseng. iseng-iseng habis pulang kantor penat gitu. Ngejang terus kebetulan waktu itu Bang Haji Mohan yang sekarang jadi wali kota itu punya punya ide buat bikin lagu gitu kan. Ya. Kita waktu itu nolak aja, ngapain bikin lagu buat apa gitu. Tapi dia bilang ya buat kenang-kenangan aja besok kalau udah tua gitu. Oh, Ya bahkan udah akhirnya bikinnya ngasal-ngasal aja, ngasal-ngasal gitu. Karena nggak serius kan. ya ya. Setelah itu tapi kok aneh, lagu yang ngasal-ngasal itu malah disebar orang jadi Booming. Iya, Malah gitu. banyak orang Iya. suka. Iya. Tapi memang dari awal jenis musik atau genre musik yang Bang Igor suka nih memang reggae atau Enggak, kita dulu permintaan itu waktu itu pop- dari Bang Mohan. pop rock sebenarnya Oh, awalnya. pop rock jatuhnya Lagu awal-awal. pertama ya, cuman ada nyempil satu lagu Lombok I Love You aja di album pertamanya yang benar itu. Jadi ya karena kita nggak serius bikin album, jadi yang lainnya pop rock, ada satu lagu yang Lombok I Love You yang reggae gitu. Itu yang naik langsung mengguncang tanah NTB ini waktu itu ya. Waktu itu Bahkan memang- sampai nasional itu. Waktu itu belum ada teman-teman di Lombok ini bikin band reggae. Semua itu kulturnya ada punk Barat-baratan rock ya, ada punk rock, terus ada lagu pop tapi pakai bahasa Sasak gitu kan. Tapi reggae sama sekali nggak disentuh waktu itu. Nggak ada sama sekali Nggak ada sama sekali. keterlibatan atau ketertarikan orang-orang untuk main di Nggak ada. genre Satu reggae pun waktu itu. Ya. band-band reggae nggak ada, karena kebetulan saya di radio juga waktu itu jadi tahu. Oh, skema berarti dari awal memang dari radio. Ya, dari radio. Radio mana kalau boleh tahu? Suara Bang Kota. Igor? Suara Kota. Di sini. Ya di Lombok. Suara Kota tahun berapa itu berarti ini kan Amtenar terbentuk 2007. Ya. Sebelumnya berarti di radio. Ya sebelumnya Itu tahun berapa itu di radio? udah dari tahun 2004 Dua. mungkin. Oh, 2004. Oke, masuk akal. Berarti memang di radio sebagai penyiar. Penyiar juga sebagai pemimpin harian waktu itu, sama bikin program-program karena memang basic keilmuan saya di broadcast radio dan televisi. Oke, jadi basic skillnya di broadcast. Woi, menarik ini guys. Ternyata tanpa diketahui Bang Igor yang selalu ngejar-ngejar di atas panggung itu seorang broadcaster sebenarnya ya. Dari Suara Kota tahun 2004. Masya Allah, luar biasa. Nah, untuk band Amtenar ini sendiri, nama Amtenar itu diambil atau idenya keluar dari siapa Bang Igor? Jadi ya itu setelah album jadi kita nggak punya nama kan, karena Oh, emang kita berarti albumnya jadi dulu, albumnya namanya jadi belum dulu, namanya muncul. belum ada. Karena memang nggak bikin band kan. Ya, Terus namanya apa? Yang bisa pakai nama aja kan, cuman lagu-lagu doang, nggak bisa dong, harus pakai nama. Ya udah kita cari gitu, nggak nemu. Kebetulan almarhum Pak Ruslan ya, ya. waktu itu datang ke studio ngelihat kita latihan. Kalian udah punya nama band belum? Nggak tahu nih, bingung gitu. Kalian tuh semua kan PNS, pegawai negeri. Oke. Ya, dari dulu zaman sebelum kemerdekaan, pra kemerdekaan itu orang yang kerja di pemerintah itu namanya Amtenar. Amtenar bukan Amtenar ya. Orang yang bekerja di pemerintahan sebelum kemerdekaan itu namanya Amtenar. Ya. Amtenar namanya. Oke, menarik ini. Saya Jadi- baru tahu juga ini. Ya, dari bahasa Belanda yang dia Amtenar gitu. Amtenar, Ya. yang artinya adalah Pegawai negeri oh, Amtenar itu pegawai negeri. artinya. Oke, menarik. Jadi- Oke, buat teman-teman sebentar nih, buat teman-teman banyak yang sedang nonton live streaming kita malam ini, ternyata info yang baru saja disampaikan oleh Bang Igor bahwa Amtenar, kalian biasa sebut kita Ya. Amtenar reggae band ini, ternyata nama aslinya itu Amtenar diambil dari bahasa Belanda yang artinya adalah PNS atau pegawai negeri. sipil. Karena kita kan belum Wow. merdeka, belum punya nama. Oke, halo Mbak Ola. Kita ada bagiin kopi nih Bang Oke, Igor. thank you ya. Nah. Ini rokok boleh digas nggak nih? Digas, di standingin nggak masalah, silahkan bagian. Ambil kursinya Le. Ke sini. Nah, terus gimana Bang Igor? Artinya Amtenar kita diambil juga, dari ya. bahasa Belanda yang artinya PNS. Ya. Nah, artinya almarhum Pak Ruslan datang dan menanyakan, kok kalian belum punya nama band, sementara kalian sudah buat banyak lagu. Nah, Ya. terus ceritanya gimana setelah itu? Ya kita kan bingung apa itu gitu loh. Akhirnya dia jelasin itu
dulu orang disebutnya tuh am tenar, makanya teman-teman ini sering salah nyebut soal sekarang-karang ya, Ya, am tenar. nyebutnya am tenar karena dipikir dari kata tenar gitu, enggak ada sama sekali hubungannya. Nggak ada sama sekali korelasinya ke Jadi sana berarti. kalau dulu-dulu malah di lagunya si Ebit G. Ade itu ada di salah satu liriknya dia bilang am tenar, ayahku seorang am tenar gitu. Maksudnya Oke, PNS. PNS. Setelah Oke, menarik. kemerdekaan kemudian dirubahlah nama am tenar itu menjadi pegawai negeri sipil gitu. Oke, itu Setelah kita merdeka tapi Belanda yang memberikan nama am tenar. Setelah kita ya merdeka kan jadi banyak juga PNS. bahasa-bahasa Belanda yang diadopsi menjadi bahasa Indonesia gitu. Betul. Jadi itu dulu dipakai dulu. Tulisannya ya ini kayak ini am tenar gitu. Oke, iya Akhirnya menarik. ya karena kita nggak terlalu mikir soal band ya udahlah apa aja namanya yang penting ada nama. Yang penting buat nama. Mendadak waktu itu Ya. Pak almarhum Pak Ruslan langsung bilang am tenar. Am tenar aja gitu. Ya Oke, sudah berarti gitu. beliau yang memberikan nama Ya. itu sendiri kepada grup band Am Tenar ini. Yang sampai saat ini dikenal di mana-mana. Luar biasa. Buat almarhum Pak Ruslan, semoga Bapak tenang di sana karena ternyata dari ceritanya Bang Igor baru tahu ternyata yang memberikan nama Am Tenar, band Am Tenar ini adalah seorang almarhum Bapak Ruslan. Semoga beliau tenang di alam sana. Amin. Nah, kemudian untuk Bang Yon. Nah, Bang Yon ini di Am Tenar sebagai apa nih? Saya Semeton Ampenan. Fanbase. Semeton Ampenan. Oke, fanbase dia Semeton itu Ampenan fanbase. berarti. Saya Masya Allah. Semeton Ampenan. Mulai ngebentuk diri sebagai Semeton Ampenan tuh kapan? Kalau 2011 saya masuk di Semeton Ampenan ya dari 2011 2012 itu. 2011, 2012. Sampai saat ini saya yakin Sampai sekarang. semua klub Vespa ikut. Enggak, Oh enggak ya? enggak. Kita malah apa namanya saya bukan anak Vespa. Oke. Maksudnya untuk merangkul anak-anak yang memang ngefans sama reggae band Am Tenar ini, atau kan kita dulu biasanya ketika kita riding skuter nih kemana-mana ada bandnya Am Tenar nih reggae, anak-anak Vespa pasti datang ke situ. Saya tahu Am Tenar itu 2009 lagu Lombok I Love You, dan itu saya sebenarnya nggak tahu kalau itu band Lombok dulu. Awal mula Ya itu kalau pikirannya saya adalah band dari luar. band dari luar, karena waktu itu saya sempat sekolah di Tebuireng Oke. di Jombang. Nah, di situ kan ada kompilasi bajakan biasanya ya. Ya, ya. Di kompilasi bajakan reggae itu. Nah, di situ diputer lah waktu itu di kamar. Ya, ada lagu Lombok I Love You, kan kaget juga ya. Ya, Lagu kok dari Lombok? mana ini gitu. Oke. Nah, ternyata itu band dari Asli Lombok. Lombok. Saya pikir waktu itu Stephen waktu itu saya pikir. Stephen Coconutris, ya, ya, ya. Karena kita orang Lombok kan lagi ngerantau sekolah di luar. Ya. Nah, kita dengar lagu Lombok I Love You, nah enak nih lagunya gitu. Akhirnya pulang di Lombok, saya carilah DM Bang Igor di Facebook waktu itu. Oke. DM, tapi sementara ini bukan saya pendirinya, udah Udah ada. ada orang yang Udah lebih dulu ya. Ada yang lebih dulu di sana. Kebetulan saya ikut-ikut ya silaturahmi ke Bang Igor, ke personil yang lain kayak gitu. Nah, akhirnya sampai sekarang tetap ikut sama Am. Oke, berarti sebenarnya di beberapa lini kehidupan masyarakat khususnya anak-anak muda juga banyak yang berpikiran bahwa Lombok I Love You itu lagunya dari Stephen Coconutris awal-awal. Saya itu kalau itu nggak tahu ya. Enggak, maksudnya yang sekarang ini pun saya sering mendengarkan orang-orang bilang nih Lombok I Love You ini lagunya siapa sih? Ada yang jawab oh itu Stephen Coconutris punya lagu. Nah, artinya sebenarnya dengan ketidaktahuan kita bahwa kita punya orang-orang yang bertalenta bisa buat lagu yang bisa go nasional, dikenal bahkan internasional. Boleh-boleh saya yakin banyak yang sudah mendengar. Bahkan dulu saya di Gili Trawangan sering mendengarkan lagu ini. Nah, artinya teman-teman yang tahu lagu reggae Lombok I Love You di awal mula itu adalah lagu dari Stephen Coconutris, bukan Am Tenar. Iya. Nah, karena seringnya ada event-event, maka Am Tenar hadir menyanyikan lagu. Oh, ternyata Am Tenar yang punya lagu, bukan Stephen Coconutris. Nah, akhirnya terbantahkanlah pikiran-pikiran orang bahwa lagu Lombok I Love You itu bukan punyanya Stephen Coconutris, melainkan Am Tenar. Lombok I Love You itu Bang Igor, siapa yang membuat pertama kali? Untuk menyanyikan, membuat lirik, sampai memberikan judul itu siapa Bang Igor? Lombok itu dibuat di Jogja tahun 1994. 94. Itu di
kos saya waktu itu. Oke. Saya kan SMA di sana. Oh, SMA di sana. Nah, saya sampingan sama Bang Haji Mohan kosnya, samping kamar. Jadi Bang Mohan itu teman dekat sama Bang Wen, vokalis. Oke, ya, Bang Wen Teman tadi dekat nelpon, ya. saya juga di Karangsukun, karena Karangmedil Karangsukun kan dekat tuh. Saya sama Bang Bewok gitaris itu misan dari kecil sama-sama terus Oke. misanan. Jadi kami tuh band yang dibuat tanpa sengaja itu karena memang bukan anak musik, cuman karena kenal aja. Karena hobi dan kenal di Ya. tongkrongan. Ya, jadi Bang Wen waktu itu ke Jogja, dia ada sesuatu gitu, dia main. Jadi udah sebulan di sana, dia pengen pulang. Tapi sama Bang Haji Mohan nggak dikasih waktu itu. Jangan pulang dulu lah, nanti aja pulang. Kamu tinggal di sini dulu. Karena kangen dia, saya punya gitar waktu itu. Dia genjreng, dapatlah sedikit dari openingnya Lombok I Love You. Nah, akhirnya saya buat itu lagu Liriknya langsung? ya, bareng tuh. Oke. Setelah Ampina terbentuk tahun 2007, ketika bikin album, ketika sudah lagu tersusun 7 dengan musik yang pop rock gitu. Ya. Kan janggal kalau satu album itu ada 7, harusnya 8 ke 9. Ya. Akhirnya udahlah tambah satu lagi, tapi kita pikir waduh udah pusing lah, kita ini bukan pencipta lagu, bukan musisi, gimana PNS sih, semua ini. udah dikejar-kejar harus bikin lagu kayak apa gitu. Ini Bang Wen ingat, dia panggil aku waktu itu di Karangsukun, rumah Karangsukun. Gor, ingat nggak lagu yang kita buat tahun 9 dulu di Cosmo yang di Jogja? Yang mana dia nyanyiin? Aku ingat sedikit. Tapi Bang Wen ingat semua. Ingat cuman dia ingat di refrennya doang. Akhirnya aku ulang susun lagi kalimatnya sama Bang Wen. Refnya. Ya. Lagunya Sinar Mentari Pagi semua sampai selesai. Oke. Tapi pertanyaan kita, loh ini reggae jadinya kan? Karena kita memang buatnya reggae waktu itu di Jogja. Gimana nih? Terus Bang Haji sempat nolak. Janganlah, ini kan pop rock. Enggak apa-apa kan, juga nggak serius bikin lagu kan. Oke. Cuman buat iseng-iseng doang. Ya sudahlah, bebas. Akhirnya masuklah itu lagu Lombok I Love You jadi bonus track di album itu, di album pertama. Ya. Yang jadi judul albumnya Silaturahmi Cinta, itu lagu ciptaan aku yang waktu sama teman-teman band di Jogja waktu itu. Silaturahmi Cinta. Udah itu dilempar, tapi teman-teman yang itu nggak dijual, dikasih-kasih ke teman aja CD-nya. Serius? Iya, dikasih-kasih teman aja. Nah, teman yang dikasih itu ada kemudian satu orang yang dia waktu itu masih zaman CD bisa dirubah jadi MP3 di komputer. Iya, betul. Dia masukin lagu itu ke JSP waktu itu, radio JSP. Ya. Dan diputar di radio Diputar di Jogja radio. waktu itu. Enggak, di sini. Oh, yang di sini. Yang di sini, teman. Di sini diputar. Nah, karena kualitas audionya pada saat itu melebihi melebihi lagu-lagu indie yang zaman itu di Lombok, sehingga orang tuh kayak tadi Ion bilang itu nggak mungkin anak Lombok bisa bikin lagu seperti ini. Ya. Nggak mungkin. Oke. Jadi orang Lombok sendiri nggak percaya Make dengan lagu sense itu, berarti ya. Karena waktu itu juga anak Lombok jarang bawain reggae kecuali kalau kita ke Gili Trawangan ya. Nah, itu. Jadi wah nggak mungkin, ini pasti orang luar gitu. Ya kita nggak pernah mikir karena kita nggak tahu tiba-tiba itu booming di radio. Dengan sendirinya Nggak ya. tahu. Tiba-tiba aja kita ada yang undang, disuruh jadi bintang tamu. Loh, kok kita diundang jadi bintang tamu? Ngapain, ini konyol banget gitu. Tapi ya udahlah, main aja, kita nggak pikirin duit ya, pokoknya main aja terus. Akhirnya setelah itu running, kemudian pada saat itu fasenya Bang Haji Mohan masuk jadi wakil wali kota. Akhirnya dia kan nggak mungkin mau ikut ngeband, akhirnya bilang kalian terusin lah benar gitu. Oh, dulu Bang Mohan ikut di situ. Iya dong. Dia yang apa dulu? Dia Keyboardisnya. Dia juga yang ngisi part-part lagu di Lombok I Love You atau di Kodan Warnamu juga. Oh, kontribusinya Bang Ya, Mohan di lirik lagu itu ada. Banyak. Oke, Begitu, begitu kalian terusin aja gitu. Aku kan nggak mungkin karena aku jadi wakil gitu ya, nggak mungkin aku harus Nah, kita nih sekarang dikasih beban ngelanjutin kan. Tapi pesannya Bang Haji gini, setelah mendengarkan masukan dari teman-teman semua ke aku katanya itu, kalian tuh lebih baik migrasi ke reggae aja gitu. Bang Haji yang suruh. Hanya aku Bang Wen, Bang Bewok, Bang Didit, Bang Kus bingung kan gimana nih sekarang cari penggantinya juga ya. Ya udah kita lanjutin, bikinlah album kedua. Oke. Baru kita keluarkan album kedua yang ada Konan Warnamu, terus Lombok masuk lagi ke situ, terus yang lagu-lagu lain. Nah ternyata itu juga booming juga. Ya. Nah, jadi gini Bang Igor,
untuk mengatur waktu teman-teman ini sebagai seorang pegawai negeri sipil di pemerintahan, untuk mengatur waktunya Bang Igor dan kawan-kawan untuk bisa menemukan waktu untuk latihan bersama itu bagaimana cara nyetingnya? Pasti kan dengan adanya undangan sana dan sini perlu yang namanya jamming dulu kan, latihan dulu. Nah, untuk ngatur itu gimana? Enggak sih, kalau latihan tuh biasa kalau misalnya ada job. Oh, kalau ada job doang pas Kalau baru ada latihan. job terus kita line up lagu, misalnya mana yang udah lama nggak dibawain nih, diulang lagi, cuman itu aja sih. Oke. Nggak terlalu ini. Kecuali kalau kita pas recording ya, itu baru butuh waktu banyak. Jadi recordingnya itu habis pulang kerja, baru kita godok lagi lagunya bareng-bareng sampai Nah, malam. betul. Terkait recording. Tadi kan katanya Bang Igor bilang bahwa tidak mungkin orang Lombok buat lagu dengan sound semewah ini. Nah, pertama kali nge-recording lagu Lombok I Love You itu di mana? Recordingnya di Lombok, Maksudnya di studio kah apa di rumah atau di gimana? studio. Studio. Di studio 12 volt waktu itu, punyanya Mas Sebah. Cuman masalahnya mixing, mastering, balancingnya itu kita oper ke Jogja, ke White House namanya. Oke. Tempat mixing masteringnya Silon Seven. Oh, di situ Salon Yes. Seven di Jogja. Oke. Tapi sebelum dia masuk ke industri, waktu dia masih kan awalnya Sila kan di situ kan indie juga kan. Ya. Jadi aku pernah satu panggung sama mereka juga di kampus, di kampus Jogja. mereka Sila itu biasa bawain Bon Jovi dia. Oh. Aku bawain Jane Eyre biasanya dulu tuh, jadi kayak gitu. Terus makanya aku tahu skemanya mereka itu, kalau Sila itu dia waktu masih indie, dia sendiri yang minta lagunya. Si Duta, si Eros, si Adam tuh minta sendiri ke radio Jeronimo namanya kalau di Jogja. Oh, iya. Dia minta sendiri lagunya diputerin. Triggernya dari situ, akhirnya orang-orang pada minta. Itu di situ Sila jadi waktu itu. Oh, berarti memang tolak ukur berangkatnya Sila sebagai seorang musisi yang terkenal, musik band terkenal itu Iya, kan memang dari radio itu juga iya, ya? dari radio Jeronimo waktu itu. Oke. Jadi Jeronimo yang dibawain ke Jakarta terus anunya sampel-sampel lagu mereka. Jadi kayak gitu tuh. Jadi apa? Di mixingnya di situ. Mungkin pada saat itu teman-teman di Lombok belum punya perangkat secanggih Sebagus waktu di itu Jogja ya, ya. betul. Sehingga hasil mixing, mastering, balancingnya itu benar-benar standar nasional waktu Oke itu. ya, berarti di White House itu ya. Di Oke, so guys, menarik. Kenapa tadi katanya Bang Igor pertama kali orang-orang Lombok mendengarkan lagu Lombok I Love You dan soundnya semewah ini nggak mungkin ada di Lombok. Ternyata jawabannya memang mixingnya ada di luar di Jogja sana. Menarik sekali. So Bang Igor, untuk yang dari awal terbentuknya Amtenar ini, yang ketika, oke kita ambil ukuran yang ketika Pak Haji keluar nih, Bang Haji keluar karena menjabat sebagai wali kota. Bagaimana Wakil. ya wakil wali kota, bagaimana waktu itu Bang Igor sebagai maintenance untuk Amtenar ini untuk mempertahankan personil? Apakah ada personil yang keluar diganti lagi yang Ada. baru? Itu kayak Ada, gimana? tapi lama jangka waktunya pergantian antara keyboardis itu sampai sekarang jadi dia line up-nya 7 line up, 2 keyboardis. Dulu juga 2 keyboardis, Bang Haji Mohan sama adiknya Bang Novian. Dia pegang synthesizer, tapi setelah mereka berdua keluar kita pakai satu Satu keyboardis. keyboardis saja. Setelah keyboardis keyboardis ini berganti. Dodi guys baru saja memberikan 10.000. Semangat malam Bang Igor DKK. Salam buat Semeten Amtenar se-Indonesia. Salam. Thank you Mada, 10.000-nya lumayan buat parkir 5 kali. Itu akhirnya kita pakai line up 4-5 tahun sekarang ini kita pakai line up 7 lagi, 7 personil. Oke, berarti 4-5 tahun terakhir 7 Ya. personilnya tetap 7 orang. Nah, terakhir manggung kemarin di mana Bang Igor? Terakhir kita bikin acara event Suara Anak Pulau, kemudian yang garap Mak Sion dari DPN, Ya. dia punya IO juga yang kita sering kerjasama karena Mas Semeten Amtenar kan Ya. kita. Jadi Semeten Amtenar itu Dikaryakan kita berdayakan terus, mereka ada yang jadi macam-macam lah. Termasuk Mas Sion bergerak di IO gitu. Jadi itu terakhir kemarin kita prepare tiket di 4.000 Mas Yudha, 4.000 sold out, terus kita minta kuota lagi tambahan sampai 1.500, itu pun sold out ya, berarti. dan tapi lapangan jebol karena memang banyak yang nggak dapat tiket gitu. Jadi, Nah, berarti bisa kita menilai bahwa ketika Amtenar manggung jangan main-main buat tiket nih. Harus sekalian jepret 5.000 gitu mungkin ya. mungkin di atas itu Di atas itu 10.000-an mungkin cetak tiket baru bisa, nggak 10.000-an pasti beludak itu ya. Kalau kemarin dengan kapasitas lapangan di Lanut itu, Ya. itu sebenarnya kapasitasnya 10.000 untuk penuhnya. Tapi itu benar-benar padat itu 10.000 itu kan.
penuh dah, tapi enggak sih gimana, masih bisa lah, masih karena di sebelah kiri kemarin tuh kami barikadenya masih kosong kan, Ya. sebelah kiri. Cuma memang kemarin itu kami memang dari awal udah berencana enggak terlalu padat ya Bang ya, dengan menyiapkan hanya 4.000 tiket Oke. dan itu dalam jangka waktu seminggu penjualan tiketnya. Seminggu penjualan tiket. Seminggu. Itu Hamin berapa sebelum manggung? Sebelum Hamin konser 2 tuh Hamin. sudah sold out yang 4.000. Oh, Hamin 2 baru sold out. Itu sudah sold out, Sudah yang sold out, 4.000 habis. sudah sold out. Karena kan kita cuma selisih 7 hari nih dari acara penjualan tiketnya. Oh, Jadi penjualan tiketnya dimulai Hamin seminggu. Hamin seminggu acara. Oke. Jadi 5 hari itu udah habis. Kemudian hari terakhir itu karena permintaan sangat banyak, Oke. takutnya nanti chaos di lapangan, kami siapkan lagi tambahan 1.000, tapi dengan syarat beli di lapangan On the spot. on the spot. Oke. Dan ternyata Jebol itu juga. nggak cukup juga tiket yang 1.000 yang kami siapkan itu. Ternyata itu yang Itu yang membuat Men-trigger. barikadenya jebol. iya orang-orang loncat dari Iya, iya. pagar tuh untuk masuk ke lapangan. Berarti memang ketika Amtenar ini mengadakan acara, terakhir kemarin menyiapkan tiket itu sejumlah 4.000. Namun dilihat bahwa faktanya ternyata fansnya banyak juga nih yang pengen datang karena tiketnya sold out. Mereka datang ke lokasi tapi nggak bisa masuk, hanya menggunakan cara yang Mereka punya uang, Mereka punya uang sebenarnya. betul, tapi tiket mau Tiketnya dibeli nggak mereka ada. bingung kan? Tiket Ya? nggak Iya, bisa, iya, nggak iya, ada. masuk. Dan itu udah sebenarnya ini kan rangkaian yang ke-8 Suara Anak Pulau. Jadi Amtenar tuh punya event tahunan namanya Suara Anak Pulau yang kita sendiri yang garap tuh Amtenar. Suara Anak Ya, Pulau. Suara Anak Itu Pulau. event tahunan. Event tahunan Amtenar yang kita buat sendiri gitu. Oke. Nah, di setiap gelaran itu pasti sold out. Jadi kita pindah-pindah, ada yang Lombok Barat, Lombok Timur, yang belum bisa digarap itu Lombok Tengah doang nih. Ke Mataram. Jadi sudah 8 gelaran itu selalu kejadiannya begini terus tuh. Tiketnya selalu sold out. Gitu. Tiketnya bahkan kekurangan maksudnya. Oke. Nah, artinya event tahunan yang namanya Suara Pulau ini diadakan setiap tahun itu di bulan apa saja memang sudah ditentukan bulannya atau Sebenarnya random? ini kalau yang kemarin ini Juni sebenarnya. Saya udah ngomong sama Mas Yon, udah kita gelar Juni aja deh kalau Suara Anak Pulau. Cari tempat dulu. Tapi tiba-tiba setelah lebaran kemarin Bang Jo pulang dari Swiss, dia liburan. Terus kita lihat schedule kita bulan Juni ini bulan Mei itu nggak ada. April ya. Bulan April nggak ada. Akhirnya yaudah geser aja yang dari bulan Juni. Suara Anak Pulau kita bikin. Cuman waktu kita cuma 10 hari. Gimana? Udah bismillah aja gas. Ya. Digas. Mumpung Bang Jo pulang dari Swiss. Lombok, ya. Akhirnya ya udah kerja Digarap keras, itu kegiatan. digarap kemarin. itu benar-benar acara yang dibikin benar-benar dadakan banget. Itu kan dari Lebaran Topat ya Bang ya. Kita selesai dari Lebaran Topat, Bang Jo datang, kebetulan saya lagi di base camp sama Bang Igor habis kerjaan dispar ya Bang ya. Terus tiba-tiba Bang Jo datang, minal aidin. Nah, di situ Langsung dicetus obrolin di situ. langsung acaranya Bang Jo kan 2 minggu tuh. Zikripes baru saja memberikan 100.000. Selamat malam Bang Igor dan kawan-kawan, semangat berkarya. Oi, thank you Mas Zikri. Thank you. Zikri PS. Zikri anu nih, apa Zikri Buffalo. Anak Vespa. Teman-teman Buffalo ya. Iya, iya, sama Pak Dodi tadi. Oh ya, jadi guys. Gitu. Jadi, guys. Jadi Bang Jo datang silaturahmi ke basecampnya Amtenar, kebetulan ada saya juga di sana. Nah, Bang Dan Igor, jadilah itu barang. Bang Igor sama teman-teman pepadu Amtenar, abang-abang minta Yon bisa dibuat enggak ini gitu. Bisa langsung. Langsung kita ya mikir dulu sebenarnya. Yakin tak yakin ya Bang ya? Karena waktunya mepet. Ah, Saya bilang tanpa sponsor. serius tanpa sponsor. Satu pun sponsor. Terus Jadi anggaran budget Iya. untuk Awalnya pakai tabungannya Amtenar dulu buat nutup-nutup. Oke. ya, jadi Tanpa kita sponsor tanpa anggaran sponsor, jadi modal pribadi dari Amtenar, dari IO, dari IO. itu kita ya udah jalan aja langsung. Nanti gimana pikir belakang aja. jalan aja, penting Jalan event aja. yang direncanakan ini berjalan lancar dulu. Masalah Pak Edah ntar rusuk belakangan. Belakangan. Wah, tapi serius, tanpa sponsor tuh berat loh Mas Yon. Berat, gimana nggak berat orang Wah, apa fulus semua loh itu. apa kan standarnya semua standar nasional dari panggung Iya, itu 10 kali maksudnya. 12 ya nih. Iya. Gak mungkin nggak, namanya setiap lagi yang mampir tuh pasti amazing, dia punya megah lumayan masalahnya. Ya Tanpa tapi sponsor. kita berterima kasih lah sama teman-teman vendor
kita bersahabat semua, bersaudara semua sama teman-teman vendor di Lombok ini. Jadi apapun yang kita buat insya Allah pasti Didukung. Ya, bisa. karena mereka support gitu, mereka tahu kan bahwa ini talent lokal Iya, betul. yang perlu disupport. Perlu Jadi mereka disupport, betul. termasuk juga dari pihak kepolisian, terus dari TNI AU juga sangat mensupport. Ya. Jadi tidak memberatkan kita lah. Alhamdulillahnya di situ berarti ya. Jadi benar-benar kerja cepat lah di situ. Nah, terus ini Bang Igor, saya penasaran kenapa saya ini salah satu orang yang pernah kerja di Gili Trawangan lumayan sekitar 4 atau 5 tahun waktu itu di Gili Trawangan. Jadi pertama kali mendengar lagu Lombok I Love You itu kan genrenya benar-benar anak reggae banget kan? Ya kan, itu reggae banget deh itu. Lombok I Love You itu kayak malamnya party, di situ ada lirik yang apa? Bule-bule apa sih, bidadari. Nggak ada kata bidadari. Ada di apa sih Lombok yang Love You. intinya itu adalah lagu yang benar-benar menceritakan tentang pulau, kayak Lombok I Love You gitu kan. Nah jadi ketika di Gili Trawangan tuh di otak teman-teman itu Lombok I Love You itu adalah salah satu identitas lagu reggae anak Lombok yang benar-benar disematkan di kepala orang-orang khususnya yang ada di pulau ya, Gili Trawangan, Gili mana, Gili Air itu hampir rata-rata. Nah pertanyaannya, apakah dari teman-teman personil semuanya, apakah ada yang pernah hidup di Gili Trawangan nggak? Sampai bisa mencetus itu lagu Lombok I Love You dengan serege itu gitu loh maksudnya. Nggak ada satupun. Memang pure benar-benar PNS yang di Kota Mataram gitu. Ya kan tadi sudah saya ceritain Lombok I Love You itu karena Bang Wan pengen pulang, nggak dikasih gitu loh. Jadi dia bikin lagu refrainnya Lombok I Love You. Oke, berarti karena kangennya pengen pulang, Iya. akhirnya tercipta lagu itu tidak ada hubungannya sama Nggak ada sama sekali. reggae-reggae yang di Gili Nggak tuh. Anak reggae man. Oh berarti nggak ada hubungannya sama sekali. Woi menarik. Tapi yang memang penikmat reggae sejak awal, sejak SMP itu saya di Ampenar. Dari awal. Ya. Berarti kiblatnya ke Bob Marley. Oh enggak, kalau Sama saya tuh sekali? enggak, saya malah Papa Winnie, terus yang orang-orang sekarang nggak tahu, Papa Winnie, terus ada Black Sebentar, Uhuru, Papa Winnie itu itu musisi reggae, musisi reggae Yang- dari dari luar negeri, enggak. Jadi yang bukan Bob Marley malah. Bob Marley itu saya punya volumenya 1, 2, 3, 4, 5, tapi lebih dapatnya saya di UB40, Papa Winnie, Black Uhuru, terus Peter Tosh. Yang orang-orang tuh nggak tahu, nggak mainstream lah. Orang kan sukanya apa, misalnya Big Mountain gitu ya, Iya. Bob Marley. Saya enggak, Papa Winnie itu. ya. Jadi dan waktu itu kasetnya langka waktu tahun-tahun masih tahun 94, 95 di Jogja itu masih langka itu. Oke, berarti Papa Winnie ini menjadi tolak ukur musik reggae yang memang Bang Igor geluti Ya, sekarang. Nah, ya. boleh nggak senyanyiin refnya satu aja dari Papa Winnie nih, yang reggae-nya? Yang reggae-nya Kita Papa pengen dengar Winnie. ya, yang Papa Winnie yang memang itu menjadi salah satu tolak ukur. Sunshine, judulnya Sunshine kalau nggak salah dari judulnya. Itu yang masuk di benakku bener. Persisnya aku lupa liriknya. Yang jelas bunyinya gini, na 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 sunshine, na 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 happy, na 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 way. Oke, Na, 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 na. buat kita refreshing ya guys ya, Na, na, buat teman-teman yang na, tidak na, tahu na, ternyata na, Bang na, Igor na. ini adalah orang yang mengidolakan Papa Winnie di genre. Tapi nggak Papa ini aja, tapi sebenarnya itu sampel aja. Yang lebih banyak itu kayak UB40. UB40, kalau UB40 banyak Yes. saya tahu, tapi yang Papa Winnie agak coba Mal, Agak susah. operator coba puterin dulu Papa Winnie itu. Reggae itu cari Papa Winnie. Reggae Papa Winnie gitu. Saya penasaran. Karena ada yang di panggung pernah saya tonton itu reggae klasik banget. Yang ada assalamualaikumnya. Oh itu itu Alpha Blondie. Apa Bondi itu? Papa Winnie ini beda lagi berarti. Beda lagi. Oke, saya penasaran karena saya malah berpikirnya bahwa teman-teman yang senang musik reggae ini kiblatnya adalah Bob Marley. Ini unik, bahkan Papa Winnie yang baru saya dengar, nggak pernah saya dengar sama sekali sebelumnya. Siapa tahu dengan mendengar lagunya saya jadi ingat, oh ini Judul lagunya Sunshine kalau nggak salah. Ketemu Mal? Kalau nggak cari di Black Uhuru misalnya, dia punya lagu apa Saint Egal kayak gitu. Saint Idol. Saint Egal. Oh Saint Dia Egal. plesetkan kata Senegal menjadi Saint Egal. Saint Egal diplesetin. Nah, mau ditampilin di layar bentar nih. Oh enggak ya? Oh iya, kena copyright nanti. Lagunya dikit, refnya itu aja, dicepatin aja.
are my sunshine tuh ingat. Oke Mal, ini apa? Thank you Mal. Oke guys, jadi itu sedikit refreshing ternyata kalau saya mendengar lirik dan satu dari lirik lagu itu yang saya hafal, ini kalau nggak salah video klipnya saya tonton nih Black Man ya. Orang lupa kulit saya. hitam. Ya. Kulit hitam kan, dengan penampilan apa adanya, pakai pakai baju singlet kadang kayak gitu. Oke, fine. Guys, sekali lagi guys, tepuk tangan dulu buat Bang Igor dan Bang Yon yang sudah memberikan banyak lumayan banyak informasi. Kemudian momen apa yang paling berkesan selama perjalanan Tenar ke industri musik Lombok nih Bang? Momen yang paling mengesankan buat Bang Igor sendiri deh. Momennya waktu main di Bogor. Waktu itu kita tuh belum pernah main ke Sumbawa, belum pernah main ke Bali, belum pernah main ke Mana langsung ke mana-mana. Bogor? Tiba-tiba diundang ke Bogor. Nah. Dibayarin tiket, dibayarin segala macam. Kita juga bengong di Loh, Lombok. artis masa nggak dibayarin? Semua dong ridersnya harus ditanggung kan? Iya, tapi kita kan bingung. Nah. Karena kita riders nggak punya. Oh itu pertama kali manggung di luar daerah? Iya. Bisa diundang ke Bogor ya. Tapi beneran nggak sini gitu. Hanya ya benar ternyata tiketnya dikirimin segala macam berangkat ke Bogor. Yang jadi kebingungan kita ini ada yang nyanyi nggak sih nanti gitu. Hanya ya udahlah. Kita waktu itu ada di jadi waktu itu ada acara event launching albumnya Mas Anies namanya. Regeman dari Jawa tapi dia tinggal di Jakarta gitu. Jadi sama IO-nya harus ada yang dampingin nih gitu. Akhirnya dari rapat mereka itu benar nih harus datang gitu. Kita diundang, kita bawain 4 lagu waktu itu. Dari lagu 1 sampai lagu 4 tuh semua itu nyanyi. Dan semua hafal? Semua hafal. Oh, berarti Gembel garis bawahi baru saja memberikan 10.000. You are my sunshine, Yoman. nyampah deh mah. Itu You Are My Sunshine itu. Terus itu yang bikin kita kok bisa nyanyi gitu ya. Jadi apa? Ya di situ baru kita tahu bahwa ternyata lagu-lagu kita itu udah nyebar kemana-mana. Udah menasional lah ya. Cuman kita memang ya karena kita nggak serius gitu ya, jadi Ekspektasinya nggak kesana bahkan berarti. YouTube-nya nggak kita urus segala macam, kita nggak manajemen asal-asalan aja terus segala macam. Jadi 5 tahun terakhir baru kita benahin semua IG. Oh, baru manage baru tuh manage semuanya. bener-bener IG. Terus kita juga ambil lagi akhirnya hak paten dari Lombok I Love You yang tadinya dipegang sama Bahaya Record namanya di Jakarta. Jadi selama ini penghasilan Lombok I Love You ke mereka. Karena waktu itu Amtenar masuk ke album kompilasi 10 reggae terbaik Indonesia gitu. Jadi Oke, diambil sama itu. label musik itu. ya labelnya dia. Tapi setelah itu karena kita tidak ada report, akhirnya kita minta balik hak kita. Lumayan lama prosesnya, akhirnya kembali ke kita hak patennya. Setelah kembali ke kita baru kita masukkan ke hak intelektual. Kita daftarkan ke Kemenkumham, akhirnya sekarang sudah terbit dia punya legalitas hukum lah untuk lagu Lombok I Love You. Legalitas untuk ininya ya, untuk hak ciptanya ya. Yes. Oke, terus untuk ini Bang Igor, saya penasaran, jadi untuk menghadapi perjuangan yang tadi untuk mengambil hak cipta itu lagi sendiri, tantangan terberat waktu itu apa? Sampai katanya tadi agak lumayan lama nih prosesnya. Tantangan terberatnya waktu Tantangan itu apa? terberatnya ya dari pihak sananya, dari Bahaya Recordnya. Mereka mau memberikan. ya karena kan mungkin menurut mereka ini cuan kan gitu. Ya. Ternyata setelah direkap dari semua lagu yang ada di Indonesia Reggae Sound itu Lombok I Love You paling tinggi pendapatannya. Sehingga waktu kita ambil alih itu kita dapat sekitar 25 juta. Waktu diambil itu, waktu pertama kali diambil. Wow. Jadi setelah masuk ke kita, baru sekarang di YouTube, baru kita kerasa bahwa sekarang tuh dari Lombok I Love You aja tuh sebulan tuh bisa 1,7 2 juta dari Lombok doang. Sebulan. Yes. Belum dari luar lagi tuh. Artinya si label yang apa namanya? Ya mungkin dia lebih banyak dapat dari dulunya. Udah berapa tahun tuh di bawah? Wah, sebelum- 7 tahunan. Hah? 7 tahunan. Wow, guys. Ternyata lagu Jadi Lombok itu I Love You itu juga dimanfaatkan luar biasa sama pelajaran buat teman-teman yang sekarang lagi merilis Ya. karya. Alangkah baiknya kalian itu daftarkan aja karya kalian itu dulu di Haki supaya betul. belajar dari pengalaman yang ini. Karena gini, kita nggak tahu kapan gitu lagu kalian itu tiba-tiba booming sama seperti lagunya Mas Surip.
Ya. Udah berpuluh tahun baru dia Betul. terkenal. Kita nggak tahu nanti. Anak Regae baru saja memberikan 25.000. Sukses selalu Bang Igor. Thank you. Thank you anak Rege, thank you. Sehat selalu juga anak Rege. Jadi itu maksudnya berkarya terus teman-teman, biar lempar aja. Sekarang kan gampang kan di platform digital kan bisa dilempar semua sekarang di segala macam dan nggak mahal biayanya. Jadi biarin aja nanti sejarah yang menginjak karyamu itu supaya bisa meledak gitu loh, kayak ranjau gitu lah. Wah, mantap itu kata-kata hari ini tuh, biarkan saja sejarah yang akan menginjak karya-karyamu tuh menjadi bom waktu Ya, nanti. benar. Jadi buat teman-teman, jadi kebetulan gini Bang Igor, Mas Andrian ini adalah inisiator dari kegiatan live streaming sekaligus menjadi penyelenggara nanti event yang di tanggal 22 itu. Jadi Mas Andrian ini juga memiliki beberapa lagu yang memang kerjasamanya kemarin sama Dodi Kangen Band. Jadi dibuatkan lagu kurang lebih ada 11. Tapi yang dirilis baru kalau nggak salah ada 3 yang baru dirilis. Dan itu pun ada sumbangan lagu dari Arif Goliat. Ari Julian maksudnya. Arif Goliat. Yang Yang Goliat. oh, Yang Goliat. lagu Ciawa Wanita Cadangan itu. Nah, itu diberikan ke Mas Andre karena waktu itu belum rilis lagunya. Sudah dibuat, sudah jadi. Aransemennya tinggal dirubah aja, terserah Mas Andre katanya. Itu dibuatkan dan kemarin Mas Andre sudah membuat aransemen ulang. Setelah itu lagunya dirilis dan sudah masuk di YouTube. Nah itu pun Mas Andre bilang sama seperti yang Bang Igor bilang tadi, karena dia tidak mau masuk label sekarang ini, karena dia lebih saya buat label sendiri. Karena masuk label itu tekanannya katanya lumayan tinggi nih, bertahun-tahun itu kita harus store lagu terus. Nah artinya itu membuat Bukan hanya itu, kalau menurut saya juga teman-teman juga pelajaran yang terserah yang mau diambil apa enggak. Jadi mafia musik ini jahat bener. ya apalagi di Sebenarnya. Jakarta, Yes. Bang Igor ya, Masya Kita 3 kali sudah ditawarin untuk diambil label nasional, semua kita tolak. Allah. Betul. Semua kita tolak. Jawaban saya sederhana waktu itu. Sorry bos, mama saya lebih senang lihat saya pakai pakaian PNS daripada pakaian panggung. Itu fakta. Oke. Mau setinggi apa namanya benar, mama saya itu tetap jangan malas masuk kantor. Pesannya itu. Jadi menurut saya pride orang tua itu sederhana gitu. Ya. Jadi apa ya? Kerugian di kita tuh besar sekali kalau kita masuk industri. Takutnya kekecewaannya besar juga. Ada yang juga dia minta kita 50-50 ongkos produksi. Dia minta ke kita 500 juta, dia 500 juta. Tapi dari mana kita tahu bahwa dia memang keluarkan 500 juta? Gimana kalau uang kita aja yang dia kelola? Betul. Nah itu sudah terjadi berkali-kali itu teman-teman Lombok yang coba survive ke Jakarta, ternyata sampai sana cuma dikadalin doang. Betul. Dia udah jual tanah segala macam, habis orang tuanya jadi artis batal. Betul. Ya udah jadinya kayak gitu. Sampai di sana dikibulin dan Dikibulin, pulang-pulang ya. tangan kosong juga. Lebih gitu baik kan. ya, kalau saya lebih baik kamu jadi kucing di rumahmu sendiri daripada jadi harimau tapi di dalam sirkus Iya, iya, setuju. di kota besar tapi di tempat sirkus itu percuma. Catat itu Ayo. guys, lebih baik kamu jadi kucing di rumahmu sendiri Ya. daripada jadi singa atau harimau di Sirkus gitu aja. Ya kalau saya lebih baik jadi ini sih, lebih baik jadi serigala sih. Oke, momen yang paling berkesan tadi udah disampaikan sama Bang Andra. Sekarang musik Amtenar dikenal punya karakter kuat nih. Siapa tahu? Siapa atau apa yang paling mempengaruhi gaya musik Amtenar? Siapa yang paling mempengaruhi gaya musiknya itu? Apakah Bang Igor sendiri memang sekarang sebagai maintenance dari Kalau Amtenar sendiri? di Amtenar kan yang bikin lagu itu cuma 2 orang. Saya, Bang Wen. Kalau sebelum itu ada Bang Haji. Tapi kok sekarang nih saya sama Bang Wen nih yang bikin lagu. Kalau pertanyaannya karakter kuat, sebenarnya nggak ngerti itu, dia keluar aja begitu aja. Oke, flow aja gitu, Flow flow aja aja gitu ya. Flow aja. Jadi dan nggak bisa diprediksi. Maksudnya Ya. ini lagu bakal booming apa enggak itu nggak bisa. Jadi Oke, buat aja. buat aja. Nah, setelah jadi saya lempar ke Bang Wen gitu, misalnya lagu saya nih. Saya lempar nih, saya punya lagu nih. Nanti Bang Wen pikir kayaknya chordnya saya pindah ya, kurang tinggi nih gitu. Oke. Bang Wen bebas, atau di lirik yang dia kurang dapat, dia itu bisa dirubah. Atau begitu juga kalau Bang Wen punya lagu,
Saya nggak serak sama judul atau sama liriknya, saya rubah boleh. Oke, berarti ini memang adalah kebebasan Ya, ya. Bang Igor dan Bang Yan untuk Ya. mengulik lagunya Ya. atau merubah lagu, Ya. judul segala Ya, macam. ya. Yang penting sama-sama enak. setelah Sama-sama itu. enak setelah Oke, berarti ternyata guys, yang memang yang bisa membuat beberapa lagu yang sudah kita dengar dari M Tenar ini bisa seenak ini ternyata memang adalah tektokan antara Bang Igor dengan Bang Wen Ya, selaku setelah itu vokalisnya, baru ya. dia pindah ke gitaris. Gitaris tuh mau ngisi apa? Saya cuma kasih clue gini. Saya pengen clean ya. Saya pengen distorsi, cuma itu aja sih. Ya. Jadi nanti setelah dia bikin ritmenya tuh terserah dia mau bikin kayak gimana. Yang penting dia masuk. Oke. Part itu. Begitu juga drumnya, begitu juga keyboard. Oke. Gitu. So, Ali siapa tahu ada yang mau ditanya sama Bang Yon atau Bang Igor? Oh, saya lebih ke Bang Yon aja. Oke, Bang Yon coba tanya Bang Yon dulu. Apakah ada momen tertentu dalam hidup Kak Yon dengan lagu-lagu Am Tenar? Ada yang relate nggak sama Ya. kehidupan Mas Yon? Tentunya ada sih pastinya. Karena memang kalau yang paling relate sih yang dari awal sih Lombok I Love You itu kan. Karena Ya, kita yang yang anak booming rantau ya pasti kangen Lombok Bang kan. Pokoknya kalau kita udah di luar tuh pasti kita kangen Lombok. Kemudian dengar lagu Lombok I Love You ya pasti langsung jatuh cinta sama lagu itu gitu. Oke, nah kalau misalkan pas lagi di luar nih, gimana caranya Bang Igor dan teman-teman mempromosikan atau memang tidak ada niat untuk mempromosikan tapi sekedar oh ini di Lombok ada lagu keren kok reggae misalkan di negara Eropa nih misalkan pas lagi jalan-jalan atau lagi liburan nih ada nggak Bang Igor itu memperdengarkan lagunya Bang Igor ke orang-orang di luar negeri? Enggak sih. Kalau Enggak ya? kalau secara ini enggak Secara sih. pribadi nggak? Enggak sih, enggak ada karena jadi gini, sama seperti IG-nya Am Tenar, kami enggak pernah sama sekali minta itu disuntik dalam bentuk apapun. Maksudnya supaya followernya banyak. Iya, iya, iya. Karena di situ kita lihat parameter kita. Termasuk di YouTube dari mana saja penonton segala macam itu. Karena kalau kita suntik kita nggak tahu Iya, original apa enggak? original apa Ini enggak, buatan sampai ini sejauh tembakan. mana sih kita Betul. gitu. Nah, juga mungkin lebih ke ini, menjalin terus hubungan kekerabatan sebenarnya sama Semeton Am Tenar dimanapun dari era yang sebelumnya maupun yang sekarang itu kita jalin terus. Itu yang banyak buahnya kita dapat sekarang nih. Kayak besok bulan Oktober tanggal 7 kita flight ke Jepang. Kita akan Oktober main besok ini, bulan- kita jadi yang menginisiasi itu adalah Semeton Am Tenar yang ada di Jepang, yang sudah survive di sana, tinggal di Jepang. Jadi mereka Fansnya orang Indonesia yang tinggal di Jepang. yes, gitu. Wah, luar biasa. Ternyata Am Tenar memiliki fans hampir nggak disangka-sangka ternyata ada di luar negeri di Jepang. Orang Indonesia yang tinggal di Jepang Yes. yang ngefans sama Yes. Am Tenar menginisiasi untuk Am menginisiasi Tenar itu, datang ke betul, sana. ya. Dan kebetulan mereka Wow, menarik. sama-sama patungan Oke. buat datengin kita 10 orang. Berarti mereka volunteer nih ceritanya orang-orang nih. Ya, Sukarela. Iya, sukarela dia. Luar Mereka biasa. mengumpulkan uang, terus menjamin semua, terus dia minta kita berangkat. Tadinya kita mintakan 12 kan, tapi mereka sanggupnya 10, ya udah kita berangkat 10 orang. Jadi mereka udah siapin karena Jepang kan luas nih, jadi dia bagi 3. Jadi pertama kita nanti itu main dulu di Nagoya. Oke. 342 kilo dari Tokyo. Kita jadi landing di Tokyo dulu, di Narita dulu, baru kita ke Nagoya. Dari Nagoya main dulu 1 malam, baru kita langsung balik ke Tokyo. Di Tokyo main lagi indoor, baru terakhir kita main di komunitas mereka di Chiba namanya. Oh, daerah Chiba di Jepang. Di Chiba, ya. Itu Chiba. Chiba, itu, ya. itu komunitas orang-orang Indonesia yang suka Yes. sama atau fansnya Ya. Am Tenar di sana. Dan itu mereka profesional, bayar Am Tenar juga semua. Jadi tiket, penginapan, bayar fee-nya Am Tenar juga semua. Oh, berarti fee-nya Am Tenar dapat di 3 titik itu Yes. berarti. Wah, luar biasa. Oke, guys, ternyata ini buat teman-teman yang tidak tahu, bahkan termasuk saya pribadi pun saya tidak tahu bahwa Am Tenar itu akan manggung di luar negeri yaitu di Jepang. Nah, pertanyaannya, sebelum akan berangkat ke Jepang bulan Oktober besok, pernah manggung di luar negeri di mana sebelumnya? Belum. Jadi Belum pernah berarti? belum. Jadi Oke. kalau di konsep udah berkali-kali kayak di Malaysia apa gitu. Cuman teknisnya nggak repot kalau di Malaysia karena teman-teman yang akan membeli tiket itu agak takut kalau harus nonton ke Kuala Lumpur.
karena kan Oke, banyak yang masuk akal. iya kan, Iya, sehingga iya, mereka iya, minta iya, kita iya. main deket-deket kita deh di Johor apa. Nah ini yang teknisnya yang belum bisa kita dapat ini. Kendala beratnya di Kendala situ beratnya di berarti situ. ya. Akhirnya kita sama IO-nya pending dulu deh yang ke Malaysia gitu. Tiba-tiba datang yang dari Jepang pulang ke Lombok langsung cari kita. Oh, awalnya tadi dari Malaysia direncanakan di bulan Harusnya apa? harusnya Malaysia dulu tadinya. Tahun kemarin sebenarnya. Oh, yang tahun kemarin Nah, harusnya di harusnya Malaysia Malaysia. ya. Tapi karena teknis itu apalagi sekarang Malaysia lagi kenceng-kencengnya kan buat Oke. razia gitu loh. Jadi teman-teman yang mau beli tiketnya nggak takut buat nonton. Itu yang Oke. bikin panitia akhirnya Bang pending dulu ya Malaysianya. Oh, enggak apa-apa, kita juga nggak terlalu ngoyo kok gitu. Iya, iya, iya. Tiba-tiba ada tawaran dari Jepang dan itu. Nah, ketika dapat, nah ini Bang Igor pertanyaannya. Ini ya, tadi kan bilang pernah main di Bogor, Yes. besok akan main di Jepang. Nah, bagaimana cara menyeting waktunya Bang Igor dengan teman-teman yang dimana kita tahu Bang Igor dan kawan-kawannya adalah seorang PNS. Ya kita minta waktunya itu pas Jumat, Sabtu, Minggu lah kalau yang buat konsernya. Oke, berarti Eh, weekendnya ya weekend diambil aja. ya. Jadi tadi kan itu pertama kali kita ke Keluar keluar ya, daerah, ya. ke Bogor. Setelah itu baru kita diundang lagi ke Jogja 2 kali. Kita main di Liquid namanya, semacam bar besar gitu yang paling terkenal di Jogja, Liquid, terus di Pulau Wisata. Terus kita diundang juga ke Cirebon, terus ke Blitar, ke Banten, ke Depok, paling jauh Lampung. Lampung, Kalimantan Kalau belum? Indonesia. Kalimantan besok bulan November. Nanti saya ada relasi di Kalimantan yang kebetulan suka reggae, seorang polisi yang pangkatnya lumayan, itu lumayan berpengaruh dia di kepolisian. Kita di Kaltim besok. Oh, Kaltim. Oke, ini udah di Kalimantan Selatan, Kalsel di Kaltim. Banjarmasin. Kaltim atau Kalsel? Kaltim Samarinda. Kaltim ya. Kaltim Kayaknya- Samarinda kayaknya yang Kaltim. ada ini loh, yang itu ibu kota negara kita itu. Ya benar. Oke, Kaltim Jadi berarti ya. itu perlu saya stretching ya. Kenapa Amtenar tuh bisa main ke luar daerah? Ya. Pertama ketika saya berpikir dulu, reggae itu kan identik sama gimbal, merah kuning hijau, Yes. Vespa, ya kan? Ya. Anak pantai lah juga Pantai. kan, ya. Nah, saya coba mau merubah itu. Kemudian saya sama Bang Wen, kebetulan Bang Wen itu anak Motor King. Saya coba meracuni anak-anak reggae, ya anak-anak King, dengan musik reggae. Tadinya mereka koplo tuh, dangdut terus. Dangdut ya, terus bertuakan. Ya, udah lah namanya anak King kan. Memang tua 1 tahun. Itu yang buat saya kalau begini terus reggae akan terkungkung. Sebenarnya triggernya begini waktu itu. Waktu ketika mau main, almarhum Tepeng masih hidup waktu itu, mau main di lapangan Rembiga. Dia mau main. Saya kemudian datang ke backstage. Dia lihat yang nonton ini semuanya benar semua kan. Dia peluk saya gini, terus dia bilang, "Gor, lihat ya, ini semua semuanya benar. Ini aset reggae Indonesia. You jaga baik-baik ini." Wah, pesannya itu. Iya, pesan almarhum tuh. Kamu jaga baik-baik ini. Aku kasih tahu ke kamu, hanya 2 band reggae yang dari luar daerah yang bisa menaklukkan Jakarta tanpa harus ke Jakarta. Satu Momonon, Rangkas Bitung, satunya Amtenar. Tapi Gor, Momonon itu bisa naik kereta ke Jakarta dari Rangkas Bitung. Betul. Atau mereka bisa naik bus. Nah, Amtenar harus lewatin 2 selat dulu ya baru. betul. Jadi kamu nggak usah ke Jakarta. Jakarta tuh sudah takluk. Itu aja kata almarhum. Itu yang saya pegang terus gitu. Sampai sekarang ya. Nah, itu yang saya bilang gimana caranya nih reggae bisa meluas. Sehingga saya bilang ke Bawan gini aja, tawarin teman-teman King. Kita buat mini album buat teman-teman King. Akhirnya kita buat album My King judulnya. Wah. Lagunya tentang lagu King Iya, semua. iya, tentang grup King ini Ya. ya. Akhirnya benar, itu ternyata bisa jadi racun buat mereka. Masuk ke mereka. Sekarang ketika setiap mereka bikin Jamnas atau Jamda, Wajib undang Amtenar. wajib undang. Keren. Kalau Vespa kan nggak perlu nih. Vespa udah Vespa udah terlalu banyak. udah daging dari dulu kan sama reggae Sudah ini terlalu kan. banyak yang bikin lagu Iya, tentang iya, Vespa. Tapi kita bukan menjauhkan diri dari komunitas Vespa, enggak. Betul. Maksudnya menambah lagi orang-orang atau komunitas yang perlu dirangkul Iya, oleh yang Amtenar sendiri. saya enggak puas hanya sampai situ waktu itu. Betul. Saya bikin lagi lagu tentang metik romantik supaya komunitas metik itu bisa Metik suka romantik ya. namanya luar biasa. Judul lagunya metik romantik Metik itu romantik. waktu itu. Nah, untuk fans-fansnya Bang Igor yang ada di luar kota nih, di luar Pulau Lombok, Ya. pernah di Bogor, di Jogja, di Bekasi, Depok, dan lain-lain lah ya, bahkan sampai kemana tadi ke Lampung. Yes. Ada nggak mereka membuat nama fans sendiri buat Amtenar? Ada. Yang di Tangerang kan Semeton Amtenar Tangerang. Nama Oh, tetap ada semetonnya? ada. Oke. Semeton Amtenar Tangerang misalnya gitu. Semeton Amtenar Depok gitu. Oke, berarti hanya mengganti nama daerah mereka Ya, saja. dan kita dari awal sejak awal Amtenar tuh memang enggak mau bikin Natural fans club. itu.
Oh. Amtenar tuh nggak bikin fans club. Jadi waktu itu anak-anak tanya, bang kita nih nyebut dirinya apa? Karena di Udayana itu pada nongkrong, Clickers, Noah, terus Iya, iya, Slanker, iya, kita betul, nih betul, apa? betul. Udah kasih nama aja kalian tuh Semeton Amtenar gitu. Oke. Akhirnya mereka nggak punya KTA, nggak punya apa. Mereka tuh bikin bendera sendiri, baju sendiri, bikin sendiri. Woi, luar biasa. Ya itu yang kita disebut tadi itu tanpa suntikan. Iya ya. Alami. Iya ya. Mereka itu memulainya dari hati. Tanpa harus ada diajak sama teman dikasih Yes, fulus yes, apa segala yes, macam itu. kan. Oke, that's very good apa namanya way guys untuk bisa kalian membuat semua itu menjadi organik. Yes. Tidak ada settingan, Ya, tidak yes. ada kalian bayar-bayar Ya, orang, yes, itu yes. lebih bagus. Sama lah seperti yang terjadi di pemerintahan kita tuh nggak perlu settingan sebenarnya. Nah berikutnya lagunya Bang Igor ada nggak sih yang underrated? Andre itu apa? Underrated itu maksudnya di bawah rata-rata yang tidak laku lah, maksudnya yang tidak booming. Maksudnya yang lagu Lombok I Love You kan booming banget nih. Tapi ada level-levelan tuh. Kalau dari dihitung sekian dari level. sekarang Alpenar udah 9 album, banyak, tapi bukan agak susah nyebutnya nggak booming karena kita nggak tahu lah apa, karena kita jarang bawain di panggung. Oh, Persoalannya karena misalnya gini, kita diundang nih, dari panitia itu udah minta line up lagunya ya. Akhirnya lagu itu nggak bisa diselip gitu. Berarti guys maksudnya itu adalah karena Amtenar sudah di lock sama pemilik acara untuk membawakan ini lagu, persis. ini lagu dan ini lagunya Dan itu ya. kan mereka nomor satu tempatnya, mereka Oke. yang ngundang, jadi Iya, nggak iya, boleh iya, bilang, iya. oh Jadi- nggak mau gitu kan, nggak mungkin. Jadi tuan rumah mengikuti permintaan tuan Persis. rumah jatuhnya Persis, ya. persis. Baik. Nah, untuk Bang Yon sendiri, sampai saat ini Bang Yon, untuk di Lombok ini sendiri komunitas Semeton Amtenar itu dari Lombok Timur sampai Lombok Barat, Timur, Laut Utara, Selatan, Laut Daya nih dah ya. Total semua yang Mas Yon tahu dari fansnya Amtenar, fans sejatinya ya. Kalau misalkan diundang membeludak bisa sampai jutaan orang nggak? Ya nggak sampai sejutaan, cuma kalau yang kita tahu ya bang ya, sama ini kan nggak sampai sejutaan, cuma puluhan ribu mungkin. Puluhan ribu orang. Nah, tapi balik lagi sebenarnya kalau yang sekarang ini, kalau dulu kita tahu dia Semeton Amtenar karena menggunakan atribut Oh ya. masing-masing desa ataupun kecamatan tuh ada atributnya. Komunitas lah ya. Ada Komunitas. benderanya Ya, kan. ya, ya. Ya sekarang ini mereka udah sama semua bajunya, jadi pakai baju biasa kan, motor reggae, kita jadi nggak tahu itu jumlah Fansnya. pastinya. Oke. Nah Tapi kemudian pandangan Bang Igor tentang skema musik di Lombok saat ini seperti apa? Maksudnya banyak nih orang-orang di Lombok yang memiliki talenta bernyanyi atau bermusik, tetapi susah untuk bisa menyentuh garis nasional, hanya mentok di lokal-lokal aja. Apakah ada yang harus dirubah nih dari Lombok ini sendiri? Yang dirubah pertanyaannya. Pertanyaannya adalah, Selalu tadi kan pertanyaannya Ya. supaya bisa nyentuh ke nasional. ya, Itu paradigma berpikirnya yang harus dirubah. Oke. Ngapain ngurusin nasional gitu. Ibu kota kita udah pindah ke Kalimantan, dan orang-orang yang dari Jakarta yang kalian undang besok di mana-mana di acara itu band daerah namanya. betul, ya. Sudah bukan lagi Tip bukan lagi artis ibu kota. Stephen Coconutris, Reza Arab itu Ya, semua artis lokal Jakarta sekarang. Iya, Ibu iya. kota kita itu sudah ke, menjadi daerah. kalau anak Kalimantan sekarang sini baru namanya artis ibu kota. Artis ibu kota dari Kalimantan. Itu yang aku bilang Oke, tadi, paradigma masuk akal. berpikir Paradigma. kita. Pertanyaannya harus dirubah. Iya, pertanyaan harus dirubah. Kenapa kita harus ke Jakarta? Gitu. Tadi Iya, kan iya. sudah aku kasih tahu pesan almarhum. Ya, Kalian kuatkan aja diri di tempat kalian sendiri. jangan urus Jakartanya. Jangan urus Jakarta. Oke, ya. Sehingga ketika kalian diundang besok ke Jakarta, nggak ada lagi kalimat gini. Oke, yuk saya undang ya, tapi tiketnya bayarin sendiri, di hotel kalian cari sendiri, kalian saya kasih panggung. Sementara mereka datang jauh-jauh ke sini, pasti dibayarin tiket, Tanggung pasti dibeliin semuanya. semua, dikawal polisi mau ke venue, padahal Makan, mereka minum. sama dengan kita dari teknik bermain musik segala macam. Mereka cuma menang karena mereka tinggal di Jakarta. Oke, That's the oke. point gitu ya. That's the point. ya. Jadi cara mikirnya sekarang dibalik. Kalian perkuat aja dulu di sini, jalin kerjasama dengan semua kalangan dari semua genre musik segala macam. Jangan membuat skena sendiri-sendiri Oke. atau bikin gimmick-gimmick sendiri. Misalnya bikin apa? Bikin
merchandise dengan harga 300.000 sold out, padahal yang beli teman sendiri. Itu kan gimmick. Iya. Lekakin diri mes. Atau ada yang main ke Jogja, padahal yang diundang tuh sama temannya sendiri, main di kafe, bayar sendiri, pergi berangkat sendiri. Itu kan gimmick semua tuh. Iya. Membohongi diri sendiri, sehingga ketika ditanya sama orang sana, kok orang Lombok nggak ada yang tahu kamu? Oh, kami terkenal di luar, bukan di Lombok. That's bullshit, man. Itu buat apa Iya, kamu iya. kalian? Itu skena-skena kayak begitu itu Make sense. yang Very harus make sense. dirubah. Iya. Udah, kalian cari aja panggung di tempat kalian sendiri. Maksimalkan Yes. di sini. Dan ini kebetulan ada perusahaan rokok ini. Saya harus jujur bilang bahwa pahlawan musik Indonesia itu adalah perusahaan rokok. Hei, perusahaan rokok menjadi salah satu pahlawan. Iya. Iya. Cuman kan agak sulitnya sekarang karena pemerintah punya kebijakan dilarang berpromo di TV segala macam Iya, itu. betul. Kalau dulu di tahun saya masih jadi IO dulu. Woi, bebas di rokok ekivalensi, melampu anak ya. kemana-mana ya. Setiap minggu kita ada event. Ya. Sehingga teman-teman yang bikin band itu ada tempat buat manggung. Iya. Nah, itu jadi harapan saya sampai PS Jam kalau bisa tiap minggu bikin acara lah. Oh, insya Allah. Nanti kita sampaikan ke direktur kita, Bang Igor. Ya, gitu deh maksudnya. Ya. Saya kalau untuk acara besok ini saya support benar acaranya, skalanya nasional besar, dan titipan saya adalah ya jangan lupain talent lokal. Siap. Diselipin aja mau main Siap. sore kayak atau apa. Siap. Jangan hanya mereka yang dari luar tuh diundang gitu. Saya pribadi akan mengusulkan itu, Bang Igor. Aman, Yes. insya Allah ya. Dengar nih guys. Orang Lombok banyak yang punya talent yang perlu kita tampilkan juga di hadapan orang-orang yang dikatakan artis Jakarta Yes. tadi ya, atau musisi Jakarta. Oke, insya Allah Bang Igor. Nanti kami akan usulkan ke direktur untuk segera mungkin buat line up baru ya. Semoga insya Allah deal deh ini insya Allah. Nanti saya ngobrol insya Allah ya. Nanti kita sama teman-teman Itu Liwa titipan juga saya kolaborasi aja. ya. Siap. Titipan saya mumpung lagi ada di di acara yang dibuat oleh PS Jeram itu, ya mudah-mudahan PS Jeram bisa itu jadi pendobrak lah ya. Jadi setiap ada event nasional paling enggak diselipin juga buat talent-talent Siap. lokal kita, kasih space buat mereka gitu aja sih. Kebetulan ini Bang Igor, ini adalah pertama kalinya PS Jeram akan menyelenggarakan event musik besar. Sebelumnya kita menyelenggarakan panggung dakwah besar. Oke. Tahu ingat nggak siapa? Ya. Gus Idam kemarin di Ex Bandara. Ya. Nah itu disponsori oleh PS Jeram full semua. Tapi ya itu mendapatkan atensi dari pemerintah Ya. karena kita ngundang gubernur, Ya, ya, Kapolda ya. segala macam, wali kota semua Ya. datang. Ola mungkin ada yang mau ditanyakan Ola sama Bang Igor? Seberapa penting sih unsur lokal atau budaya Sasak yang dimasukkan ke dalam karya musik Amtenar? Amtenar. Oh, Amtenar. Ke Amtenar ya, ke Amtenar. Ini mungkin maksudnya mengacu ke lagu Stay With Your Love kali ya. Bisa jadi. Yang karena ada skill lokalnya Ya. di situ. Sebenarnya itu pun juga lagi-lagi saya harus bilang itu kecelakaan sejarah juga. Wih, kembali. Awalnya lagu Stay With Your Love itu jadi saya ceritain kronologi dikit ya supaya jelas itu. Ketika penyusunan album ketiganya Amtenar, aku belum nyumbang lagu satupun. Oke. Teman-teman udah desak, mana nih lagunya, harus cepat kan itu. Aku sama sekali nggak punya ide, Oke. tapi tiba-tiba pas pulang dari studio terbesit lah kalimat doang sebenarnya. Oke. Stay with your love itu di kepala ini. Ya. Cuman stay with your love itu doang. Aku berhenti di perempatan Bigo, terus aku tulis di handphone, Ya. stay with your love. Waktu itu aku coba searching di googling, bener nggak kalimatnya apa, harus pakai staying with your love Ya, atau atau stay only. stay with your love doang gitu. Ya. Nggak nemu, bodo amat lah. Ya, skip sudah itu Google Terserah gitu ya. Ya. Tapi lagunya belum ada. Baru judul aja atau baru Besok siangnya baru aku ambil gitar, aku genjreng ngulik-ngulik. tek. Cuman 2 jam. 2 jam itu. 2 jam. Ya. Aku tuh nggak pernah bikin lagu lama-lama. Anak Pulau aku bikin cuman 3 jam. Stay With Your Love 2 jam. Tapi itu full itu Bang Igor, full 3 jam nonstop Full, itu full. terus ngulik. Iya. Pasti ada kopi, pasti ada rokok. Pas jelas. Besok kalau misalkan ngulik lagu, telepon PS Jeram ya, kita bawa ke rokok. Biar bisa jadi lagu banyak. Ali, Siap Bang. Aman. Siap Bang. terus udah gitu apalagi Reggae Rembak yang hitsnya itu Ya. nggak pernah bikin lama gitu karena aku cepet aja gitu. Hitungan jam aja berarti ya. Kalau aku penat nih, Ya. nggak nyambung, aku nonton film BF. Oke.
Masuk. Untuk Yo, men-trigger. bagus untuk naikin mood bro. Ini supaya tahu. Mood booster itu Jadi ternyata film begituan itu ada fungsinya. ada manfaatnya. Untuk Nonton. menaikkan mood booster. Yes. Setelah itu Oke. ada adrenalin naik, aku lanjutin bikin lagu. Oke, that's what we call when your idea mandek. Yes. You have to watch that. Ik pakai You have to watch the box. yes. Oke. Turbo. For Tontonlah itu. for increase your stamina. Yes. Stamina berpikir maksudnya ya, bukan stamina yang lain. Nah ini jujur ini aku kasih tahu. Setuju. Jadi- Karena memang banyak orang memiliki cara yang beda-beda, betul. Kalau sebuah lagu ketika dibuat di pending susah jadinya kebiasaannya. Betul. Jadi selesaiin aja itu cepat gitu. Jadi kembali ke Steve Celop. Oke. Akhirnya jadilah itu. Kira-kira jam 4 sore aku telepon Bang Wen pulang kantor. Wen, ini aku punya lagu nih. Ke rumah, datanglah ke rumah Bang Wen. Dia bilang, "Oke, ini boleh nih." Jadi, direkamlah Steve Celop waktu itu di Minority. Direkam Steve Celop. Udah jadi lagunya, udah jadi. Oh, itu langsung jadi. Nggak ada revisi-revisi lagi. Nggak ada, langsung jadi, udah jadi. Waktu itu ada acara di Teras Udayana sekarang. Dulu masih apa? Ya masih bangkat waktu itu apa bukan Enggak, masih kosong. Bumi Gora. Ya. Ada acara festival Ciloka. Ya. Kita nonton. Terus, nah Bang Haji lagi nih, Bang Haji Mohan. Bisa enggak lagunya Benar yang baru tuh ada salah satunya dimasukin Cilokanya gitu. Coba aja Ji, bisa mungkin. Itu waktu itu lagu udah 8. Ya. Stay ini paling belakang di rekod. Nah, ya, udah. Coba aja besok. Akhirnya kita panggil lah. Kebetulan yang lagi tampil waktu itu grupnya Mas Run. Mas Run ini dia kerja jadi Satpol PP. Oke. Tapi dia memang musisi Ciloka. Panggil lah dia ke studio. Buat bongkar itu semua lagu dari 8 lagu itu. Lagu 1, 2, 3, 4. Supaya yang cocok masuk ke nih buat polanya Ciloka. Oke. Ternyata lagu 1 nggak masuk. Lagu 2 nggak masuk. Lagu 3 nggak masuk. Sampai akhirnya Stewart Celop terakhir. Baru bisa masuk. Nah kayaknya ini bisa nih. Akhirnya masuklah unsur Cilokanya. Kita minta terus dia masukin nyanyiannya. Hendak pina jari jejora itu. Masuk. Kita minta lagi tambahin vokal cewek di tengah. Ya. Dipanggil namanya Mbak Nur. Oke. Orang Madain waktu Penyanyi itu. Ciloka juga. Penyanyi Ciloka tapi masih SMP waktu itu dia. Oke. Nyanyi, rekod. Udah, cuman itu aja pertama. Jadi rekaman dilemparlah lagi ke White House Jogja lagi. Ya. Setelah jadi album baru kita lempar gitu. Nggak tahu akhirnya ya jadinya Jadinya seperti sekarang. sekarang ini kan lagi booming lagi nih karena Ya. banyak yang main-mainkan intronya Ya, tuh. Ya. Banyak yang saranin supaya lagu intro Stewart Celop yang Ciloka itu dibuat bagan penuh jadinya satu lagu. Tapi karena saya yang punya hak paten lagu itu Ya, kan nggak udah setuju dihaki di situ, kan, ya. sudah ada hakinya. Saya nggak setuju karena ya itulah Stewart Celop. Ya. Bagian dari Stewart Celop kalau itu dipisah dia akan hilang dari Stewart Celop. Betul. Jadi itu penting sih kalau tanya soal penting nggak penting. Seharusnya ya di setiap karya kita itu paling enggak supaya memperkenalkan kita punya budaya kita lokal, itu, betul. muatan lokal, teman-teman yang berkarya masukin Naikkan ke sedikit sana, budaya ya. lokalnya itu. Entah dari video klip ya, entah Ya. dari lirik Entah dari lagu, lirik, pokoknya betul. Atau dari musik. persis. Musik Ciloka Ya. tadi kan, musik sama lirik dan bahasanya pun. Ya, Ya kan? Ada bahasanya kan, bahasa Sasaknya di situ kan. Nah, Itu aja. menariknya di sini kenapa saya bilang reggae is apa namanya? Is forever katanya teman-teman di Gili waktu itu. Karena memang reggae ini dalam semua situasi dan kondisi hati itu masuk. Mau ente sedih, mau ente senang, mau ente nangis, jungkir balik, ente disetelin lagunya dia masuk di semua situasi hati ente. Artinya ternyata musik reggae ini bisa mendarah daging karena memang jenis musik dan lirik-lirik yang disematkan di situ. Terutama ketika Anda memberikan sentuhan lokal di situ, entah dia bahasanya, entah dari segi musiknya atau dari pakaian tadi kalau dibuatkan video klip. Nah, ini menariknya di situ. Untuk memperkenalkan budaya itu tidak melulu melalui putri Indonesia atau putri NTB. Dari lagu yang diciptakan oleh seorang musisi yang ada di daerah itu sangat bisa menjual sebenarnya untuk memperkenalkan ya promosinya. Nah, kebetulan Bang Igor kan saya dengar pernah pernah tinggal di luar negeri Bang Igor. Enggak pernah. Nggak pernah di luar negeri tinggal sama sekali nggak pernah. Nggak pernah. Saya nggak bisa ninggalin Lombok. Nggak bisa ninggalin Lombok. Sekarang ini base rumahnya di mana Bang Igor? Di Lombok di mana? Di Karangbedil, Karangsukun? Di Gegutu Barat di Rembige. Tapi aslinya Dari Karangbedil. Karangbedil.
Makanya saya berteman dekat sama Bang Wen itu dari kecil karena dia Karang Sukun kan. Oke, iya, Vokalis. iya. Kan ya, itu yang membuat Am Tenar itu tetap bertahan itu karena Kedekatan itu dari tadi. kecil. Terus saya sama Om Bewok masih misan gitu loh. Jadi ya ketika berantem ya saling sumpah-sumpah itu ya namanya sama saudara saling Ya, sumpah. yang namanya- Jadi enggak ada kalau mungkin satu band yang mungkin wah enak nih di band. Betul. Kalau karena kita saling sudah satu darah Kedekatan jadi itu enggak ya, ada masalah. Yang namanya pisah sampi kan Ya, jaran itu ya, begitu, bro. gitu. Jadi saling sumpah benar ada masalah kan begitu kan? Betul. Li, apa yang mau tanyakan lagi sama Sion? Enggak, ini saya tanya dulu nih. Oke, mau tanya apa? Ini buat apa dia ada di sini gitu. Nah, Maksudnya untuk sebenarnya- apa sebenarnya? sebenarnya- Kepentingannya di dalam kita punya podcast ini apa gitu. Sebenarnya dia cuma pamer baju aja biar ada white and black-nya ini Bang Igor. Dia kan white nih, saya black Terus nih. dia ngumbe bulunya tuh bang. Nah, kebetulan kemarin dia baru jalan-jalan dari Udayana. Nah, disuruh beli manok, lupa. Nah, udah kesini, mah kamu kecat bulu marah, bulu manok Udayana. Nah, ini soalnya kalau dari di kelas apa remaja masjid saja nggak kepake. Kalau kok bisa kepake di sini nih? Nah, Apa Li, gitu? coba ente jelasin siapa ente di sini, Li. Dengar serius. Apa kamu di Bang sini itu Igor aja? nanya Pertanyaan nih, saya dulu. ente di sini Pentingnya buat apa? apa? Ngelamasin sebenarnya. Oh, kalau itu jelas, nggak apa-apa. Memang di kampung juga begitu, dia ngelamasin memang ya. Oke Ini lah. baru air ini penuh. Nggak ini, apa-apa. Bang Igor. Nah, ini mesti sini. Iya, enggak apa-apa. Belum lagi kopi, belum lagi Nggak nanti apa-apa. kol-kolan semua habis, renyap. Kirain dia ada penting. Kita lihat dari ukuran lambung aja beda sama kita. Ya, cuma saya Nah. bingung dari jadi itu aja. Oke, sebentar Bang Igor, ini kayaknya ada beberapa pertanyaan dari teman-teman yang sedang nontonin. Mohon maaf guys. Jadi kita tunda dulu pertanyaan, sekarang kita akan respon karena banyak yang ingin mengetahui banyak hal mungkin dari Bang Igor atau Om Tenar. Sebentar saya bukakan dulu. Karena nih dari situ ya agak kocet tulisan Bang Igor. Nah, Oh, itu langsung dari ini, dari YouTube. iya, ini langsung penonton Oke, oke, live-nya oke, ini, oke, oke. penonton live kita ini. Jadi mereka nonton acara kita sekarang, entah pada nyengkeng, pada bejor, balik sambil nonton kan bisa jadi. Yo man, nyampan dek man. Nah, ini kita berangkat dari yang pertama. Oke. Tolong Opek kondisikan yang botak, tak suruh mandi ya. Oh itu maksudnya kondisikan yang botak suruh mandi, Unin. Oke, Bang Igor tolong dong di apa namanya di review rokok PS Jeram nih rasanya berembe, Bang Igor. Enak sih. Ini katanya namanya PS, Araoka dengan pengganti surya katanya. Nah, menurut Bang Igor sendiri gimana? Ya, Enak bisa. sih. Harganya berapa nih? Kira-kira berapa menurut Bang Igor? Jangan lihat. 15 ya? Oke, 15 ya? Mas Yon? 17. Oke, berarti benar Mas Yon. Oh, Harganya 17 ya. 17.000. Masih di Kalau bawah modal 20 mungkin ya. bisa jadi 15.000. Tapi harga jual untuk operasional dan gaji Saya pernah- karyawan 17.000. Dengar PS itu waktu pertama dulu ada yang ke manajemen mau ngajak tour waktu nggak salah waktu itu 3 tempat untuk PS Jeram tahun kemarin. Tapi terus nggak tahu batal. Jadi itu sih di situ saya tahu PS Jeram. Ya, PS Jeram yang pertama yang keluar tuh warna kuning Bang Igor. Nah, yang ini. Kretek. Ya, ya. Dibuatlah versi filternya. Namanya PS filter. Ini kreteknya. Ya, ya, ya. Tapi karena ini adalah buatan tangan handmade, jadi keterbatasan produksinya ada. Oh, Ada angka batas produksinya. Kalau ini karena dia mesin, jadi non-stop, yes. unlimited kalau yang ini. Makanya sekarang untuk memperlancar distribusi produk kita, maka kita buat banyak acara-acara konser. Besok kita akan ada acara kompetisi biliar sama kompetisi catur di kantor. Kemarin kita ngadain kompetisi Mobile Legend buat Gen-Z yang senang main Mobile Legend. Namun itu dari zaman deh, kedekanu, kedek game nih. Kalau bisa ya Mas Moni. ada apa sih namanya? BE-nya lah. Oh iya, Kalau bisa ada ambassador. BE-nya, brand Brand ambassador. ambassador, ya. boleh lah. Boleh lah. Siapa? Mas Andre ya? Bisa dipikirkan Mas sebenarnya. Andre ya, tinggal bisa- ngobrol aja. Biar Mas Andre mungkin bisa gandeng Bang Igor. Ya. Mas Andre dari genre popnya Bang Igor naik sebagai Ya. jadi penarik Biar- Masuk akal. Biar pas di TikTok kan ada kelihatan, Betul, nanti PS-nya itu loh. Jadi BA-nya dia itu, BA ini kita bahasa Indonesia nih, kalau bahasa Inggris kan BA. Dengan sasak bahasa Inggris kadang lain-lain suara bare. Mau ya you bro ini terus kan. Nah, BA brand ambassador ini sebenarnya Mas Andre sudah menginisiasi dari awal. Makanya dia terjun di dunia musik ini karena memang Mas Andre ini punya talent di musik, yaitu dia sebagai penyanyi, dia pemain instrumen musik juga, keyboard, gitar main. Tapi dia lebih ke vokalis. Maka dia
beberapa kali kolaborasi dengan teman-teman yang ada di Jakarta tadi, yang nantinya akan jadi penyanyi daerah ya, bukan penyanyi Ya. penyanyi apa namanya ibu kota Ibu kota, lagi. ya. Nah, bisa jadi nanti ini disuarakan atau disampaikan, nanti saya sampaikan ke Mas Andri juga. Ini Lombok nih punya nih talent, yuk kita naikkan. Oke, gas, Bang Igor aman. Ada 2 PR-nya tadi. Pertama adalah Brand ambassador. brand ambassador. Sama lokal talent. Berapa Pak? Sama nanti kita selipkan lokal talent ketika ada event-event besar. Ya. Oke, buat teman-teman yang menjadi event organizer atau penyelenggara acara musik di Lombok khususnya ya, mohon bukan memohon sih, kalau memang kalian melihat Lombok ini perlu diperkenalkan di dunia musik tanah air, ya selipkanlah band-band lokal. Siapapun itu silakan, Bang Igor pun bersedia insya Allah. Karena tidak menutup kemungkinan berangkat dari daerah, bahkan orang daerah lebih banyak dikenal di Jakarta, di kota besar. Contoh kayak sekarang lagu yang lagi famous sekarang, yang lagi digandrungi anak-anak muda sekarang itu statue. Itu anak mana? Maluku Utara, Ya. Ternate. Ya. Nah, kemarin kita undang mereka ke sini, datang landing dari bandara, kita tarik seret mereka sebentar ini sebelum manggung di Capo indoor. Nah, artinya dari NTT pun banyak yang terkenal di Jakarta. Artinya skill atau talenta Daerah. penyanyi atau musisi daerah itu sebenarnya kalau Nggak menurut kalah saya lah. nggak maksudnya nggak ada batasannya sebenarnya. Sama-sama bisa berkarya, cuma memang bedanya apa? Bedanya adalah tergantung kita apakah saling mendukung di sini apa enggak. Karena kalau kita mendukung teman-teman yang bertalenta musik di sini untuk bisa menyuarakan mereka di sosial media sebanyak mungkin, insya Allah bisa Nggak, langsung jangan naik. salah juga, mereka bisa besar Ya, ya. Peter Pan, ya, Padi, Dewa itu bisa besar, Slank, karena disupport sama sistem mereka sendiri. ya. Betul. Misalnya dia punya teman di TV, temannya itu yang sama-sama dari Bandung misalnya, Ya. ngundang dia, ayo bandmu. Nah, begitu cara mereka support sistemnya. Di kita tuh yang masih belum ada. Bisa dibilang nol. Nol sama sekali. Jadi malah bikin perseteruan sendiri-sendiri. Nah, Ya. menarik. Itu yang terjadi di kita. Memang itu yang terjadi dari dulu. Menarik ini Bang Igor. Dari Menurut dulu. Bang Igor nih, karena banyak saya mendapatkan cerita dari teman-teman yang ingin mengadu nasib atau bisa dibilang mencari jalan untuk berkarir di kota besar, namun ketika menghubungi teman-teman daerahnya, anggap nih, nggak usah kita Ya. berandai-andai, orang Lombok yang terkenal di Ya, nasional, ya, ya. ketika ada orang Lombok datang, bahkan dia kenal Ya, sama ya. teman yang sudah famous Ya. di Jakarta, namun tidak digubris, tidak Ya, dihiraukan. Memang gitu. Ketika kita melihat ada orang Padang sana, Ya. naik sebagai artis di nasional, Ya. Diajak muncul di temennya. televisi di sana sini, mereka bahkan mengajak, telai Ya. arwah, Ya. kok kita, jujur aku masih sibuk. Ya. Nah, ini kayak apa ya? Kayak saya beranalogi gini Bang Igor. Apakah karena kita terlalu sering mengadakan acara jurakan itu ya, untuk mencapai puncak kita harus injak teman itu ya? Tapi itu kan jurakan juga kan di tempat lain juga ada. Iya, nah maksudnya semua Indonesia itu ada. Iya. Maksudnya apakah kita menganalogikan itu sebagai prinsip hidup orang Lombok yang terkenal di daerah atau kota besar? Aku sehingga- nggak ngerti apa ini kalau dibilang Ini fenomenal ya, masalahnya. ini apakah menjadi bagian dari apa warna budaya kita ya yang tidak saling rungu. Ya, berasal Iya, dari ini mungkin Bang Igor yang mohon maaf. Berasal dari nama suku kita mungkin ya. Awalnya kan Saksa kan? Ya. Saksa. Mesa-mesa. Nah, mungkin bisa dari situ mungkin ya. Ya, eh, beda kalau kita lihat dari teman-teman di Bima ya. Ya. Mereka supportnya gila-gilaan. Betul. Mereka datang ke ibu kota, belum dapat kerja, mereka ditampung dulu. Ya. Setelah dicariin kerja, setelah dapat kerja baru mereka dilepas. Nah, ketika mereka naik, mereka diangkat Tidak terus. lupa. Ya, diangkat terus. Kita memang Sasak begitu. Atau karena mungkin kita karena apa? Budaya kita kan kalau kita lihat itu apa ya? Tidak ada tanggung jawab saya untuk kamu harus sukses itu. Ya. Jadi ya kalau kamu sukses syukurlah. Kalau enggak ya enggak apa-apa gitu. Nah, jadi kayak enggak ada berat-beratnya ya. Betul Lombok Iya, nih iya, gitu kan. itu. Jadi apa? Bahkan sejak dulu saya waktu masih di IO sering ngadain pertemuan-pertemuan komunitas musik Lombok gitu ya. Ya. Tapi nggak pernah bisa nyambung. Jadi kalau sudah ngumpul, ya udah Lombok Timur ngumpul sendiri, Lombok Tengah ngumpul sendiri, Mataram ngumpul sendiri. Jadi nggak ada koneksinya. Iya, kayak enggak ada kolaborasinya ya.
Jadi kita jalan sendiri-sendiri. Makanya sekarang kayak musik ya. Lombok Timur itu jalan dengan pepadu bajang, jalan sendiri mereka. Terus kita di Lombok juga jalan sendiri-sendiri, pakai skena sendiri-sendiri, ini sendiri-sendiri, ini sendiri-sendiri. Jadi karena saya pahamin hal seperti itu, ya udah akhirnya Amtenar dari dulu ya udah kita jalan sendiri aja yuk. Semampu kita. Ya. Gitu. Jangan harapin Ya, orang sudah. nanti kalaupun ya yang gini loh. Saya itu kan sering dimintain masukan Ya. justru dari teman-teman luar, bagaimana meng-create band, bagaimana supaya bisa sukses itu justru dari teman-teman luar. Teman-teman Lombok sendiri nggak pernah mau tanya soal itu. Trekking. Jadi mungkin dianggapnya alhamdulillah. Jadi sederhananya gini, benar tuh kok bisa kayak gitu ya? Itu kan karena ada Pak Wali Kota itu makanya dia bisa gitu. Semua gigs dia kuasain karena Oke, pengaruh kedudukan. Nah itu yang dia paradigma itu ya yang caranya beda. berpikir Ya, seperti ya, aneh kan. ya, ya, Sementara kalau dikonversi, siapa yang mau menyuruh orang satu lapangan tuh datang ya, nonton? ya. Setuju. Gimana coba tuh? Ya. Jadi memang ini sebuah fenomena. Jadi cerita-cerita bahwa orang-orang besar yang berasal dari daerah, ketika ada orang daerahnya datang untuk menghubungi dia atau tidak minta tolong untuk direpotin, hanya kasih akses buat saya kenal orang yang kamu kenal. Iya, iya. Karena saya ada talent, Iya. saya ingin perlihatkan talent saya. Iya. Nah itu gagal kayak dibikinin tembok Iya. sama orang Lombok itu sendiri. Nah ini yang perlu kita bedah guys. Kenapa? Karena beberapa kali saya menemukan di daerah di kota-kota besar ya, bahwa orang-orang dari daerah lain itu, ini bukan berarti meng-underestimate orang Lombok sendiri, tapi ini membicarakan fakta Iya, ya. faktanya. Karena begitu. faktanya adalah ketika salah satu orang Lombok yang terkenal, mungkin melalui jalur akademi musik, misalkan KDI ini, ada orang Lombok, orang Lombok support nih ketika nonton live apa segala macam, ketika meraih juara 1 2 3. Nah, ketika mendapatkan juara ini sudah terkenal nih. Ketika itu nanti 1 tahun 2 tahun kemudian ada nih orang Lombok yang pengen nyusul dengan memperlihatkan skillnya dia juga, hanya ingin diberikan akses untuk bisa memperkenalkan dia dengan link kamu yang ada di sini. Saya tidak mau kamu tanggung hidup saya punya uang untuk saya bisa sewa rumah, untuk saya makan, hanya kasih saya link. Dan hanya itu saja mereka tidak mau bantu. Ini fakta guys. Ini fakta yang kita ketemukan di beberapa cerita teman-teman yang memang mengadu nasib di Iya, Jakarta untuk memang. mengejar karirnya. Iya, Bahkan iya. banyak orang Lombok sendiri itu, contohnya Mas Andrian itu berjuang habis-habisan dan itu tidak mengeluarkan uang sedikit, itu lumayan. Tapi ya balik lagi, ketika kamu di Jakarta kamu punya fulus, everything is gonna be okay. Yes. Tapi if you don't have a fulus, if you have friend, kalau friendmu nggak peduli, modar Iya. orang Jawa itu biasanya. Nah makanya itu sekarang kita lebih kepada nih saran sih guys ya, ketika kita punya teman-teman yang memang memiliki akses karena dia sudah terkenal di kota besar untuk bisa mengakses produser musik atau produser film bahkan. Ya kalau misalkan ada orang Lombok yang sekiranya kamu ketemu di daerah orang nih, kamu sama-sama dari daerah Lombok, ketemumu di Jakarta, yang Boyo bantu. Kalau emang kamu nggak bisa bantu finansial, Boyo bantu saran apa gitu, kasih link atau segala macam relasi lah. Ya, kayak gitu. Kemudian ini ada pertanyaan kayaknya Bang Igor nih. Mana nih tadi pertanyaannya? Ini saya kecil tulisannya, sorry ya guys ya, di situ tuh tulisannya kecil. Mana dia ya? Berugak Slow ini season berapa bang? Oh ini baru sesi pertama. Sesi kedua kita nanti setelah dari Archipelago Fest yang ada di X Bandara Selaparang ya. Jadi sesi pertama kita 50 hari guys. Kita 50 hari kamera on standby non-stop, tidak mati-mati selama 50 hari ke depan. Semoga tidak ada yang meledak Bang Igor. Dua-duanya on Bang Igor. Semoga subscribernya makin banyak Bang. Amin. Terima kasih banyak. Gua ikut kerja di, wah banyak orang Jakarta nih pakai gua nih. Gua ikut kerja di Berugak Slow, bisa nggak? Bisa, masukin kau punya CV bro. Udah ngelawak terus aku tapi nggak terkenal. Oke, kayaknya tidak ada pertanyaan yang perlu. Itu ada itu filmnya Jepang atau Pakistan tuh. Bebas filmnya. Oke, film BO tadi ya? Ya, bebas filmnya. Yang sesuka kamu aja. Oke.
Agak susah memang baca live yang berurutan dari atas ke bawah, nggak kita perhatiin dari tadi. Oh ya, filmnya Jepang atau Pakistan, bisa-bisanya, betul-betul. Oke, Ekel, PS Jeram, malam minggu abang-abang, malam minggu Ekel. Ente di mana Ekel? Dodi guys, Bang Igor, sudah berapa tahun band Amtenar sudah berkarya sampai dengan saat ini? Oh, Bang Dodi tadi udah dijawab, Bang Igor. Terbentuk dari tahun 2007 sampai saat ini 2025. Berarti dari saya baru lahir. 2025 dikurangi 2. Kamu umur sekarang berapa lah? 18 tahun. Oh, berarti Amtenar sudah berkarir di musik Selama 18 tahun. 18 NTB tahun. ini 18 tahun sudah terkenal di beberapa daerah di luar kota. Besok akan manggung di bulan Oktober ya. Oktober itu di Jepang. Kira-kira Bang Igor, ada nggak teman-teman dari luar negeri nih, Eropa, bukan orang Lombok yang tinggal di Eropa. Tadi kan orang Indonesia yang tinggal di Jepang. Teman-teman Bang Igor yang berasal dari Australia mungkin atau dari Swiss mungkin yang ingin mengajak Bang Igor kolaborasi dengan musik reggae yang ada di sana atau band reggae yang ada di sana. Kalau kaitannya sama di musik nggak ada, tapi kebanyakan mereka itu kalau hubungin kita itu biasanya minta izin permit. Oke. Misalnya kayak ada orang Singapura yang dia main sepeda gunung tuh, Ya. dia mau pakai lagu Lombok I Love You, dia minta izin. Nah, itulah etikanya orang barat tuh beda sama kita orang luar negeri ya. Itu asal-asal ngadu Iya. doang deh. Terus terus biasanya yang dia pengen tahu tentang kita itu Ya. ada kayak dari New Zealand kalau saya nggak salah Ya. dulu. Jadi dia pernah ke Lombok dengan Lombok I Love You, tapi dia cari-cari siapa band ini gitu dia. Jadi dia ya itu berharap suatu saat dia bisa Amtenar bisa manggung di tempat mereka. Kayak gitu banyak kalau yang begitu. Tapi Nah. kalau yang ngajak collab tuh belum. Nah, kalau gini Bang Igor, kalau misalkan ada orang-orang di Lombok ini atau orang-orang luar kota sana, misalkan siapapun itu selama dia menjadi manusia dan dia adalah konten kreator nih, ingin membuat sebuah video, tetapi ingin menggunakan backsoundnya Amtenar, lagunya Amtenar, entah mana, entah Lombok I Love You, entah lagu-lagu Amtenar yang lain. Apakah mereka juga perlu Minta perlu permit. ya permit? Eh, sebenarnya kalau sekarang karena secara sistem ya, secara sistem tuh sekarang udah apa ya? Udah sistematis lah ya. Ya ketika kita ngupload kan langsung kena Ya, copyright hak kan cipta, ya. ya. Tapi sekali lagi kalau kita sih, misalnya kayak teman-teman ke Cimol nih, Ya. kan sering tuh bawain lagu Amtenar tuh. Oh. Yang kita minta sama mereka adalah ketika mereka membuat apa tuh? Apa namanya? YouTube no, thumbnail. Oh, thumbnailnya. Paling enggak ada lah. Misalnya Stereo Oh, Celop by disebut Amtenar by gitu. Amtenar. Terus misalnya yang mainkan Irama Topang misalnya gitu. Iya, Nggak apa-apa. Tapi kebanyakan mereka Zong tidak disebut sama sekali Amtenar. ya itu loh yang Oke. menurut saya yang harus. Nah, kalau kayak gitu kita enggak mau lepas klaimnya. Oke, Ketika harus YouTube kita klaim terus. ketika Ya. YouTube kan langsung kasih tahu kita notif tuh. Ya. Ini mau lepas klaim nggak? Karena mereka minta lepas klaim. Perbaiki dulu thumbnailmu. Oke. Kalau thumbnailmu ada misalnya Stereo Celop, Amtenar, Ya. by ini misalnya Ya, gitu. ya. Nggak apa-apa. Seperti teman-teman ada juga YouTuber di Surabaya itu dia sering bawain lagu-lagu reggae gitu. Ya. Ketika, Izin dulu. ketika dia mau ngupload, dia minta kita lepas klaim dulu. Kita kasih. Tapi Tapi karena dia dia jelas Lombok I thumbnailnya Love You, ya, Amtenar. by Amtenar Iya, gitu ya. itu aja Oke, sih. jadi guys, buat teman-teman yang ya tadi yang disampaikan Bang Igor, grup kecimol misalkan ketika nyongkolan di hari Sabtu hari Minggu Ya. mau bawakan lagunya Amtenar terus akan diupload ke YouTube, tolong itu di-mention lagunya siapa, Ya. by siapanya, Amtenar by Bang Igor misalkan. Jadi insya Allah kalian aman. Artinya hargailah karya musisi, terutama musisi daerah kita sendiri, tanpa harus mencuri karya itu sendiri dengan mengupload tanpa mention nama band atau nama pencipta lagu itu sendiri. Pengalaman sudah pernah kita alamin ketika ada seorang yang pernah ngaku-ngaku bahwa pencipta lagu Stereo Celop tuh kan. Nah, itu kan akhirnya kan kalau itu nggak kita luruskan, maka kalau terus itu nyebar ke publik kan akhirnya publik bilang, "Oh, Amtenar ini bohong berarti nih. Ini pencipta lagunya gitu." Tapi karena kita sudah punya legalitas hukumnya, Dihaki tadi sehingga dia sendiri minta maaf gitu loh. Orang yang ngaku-ngaku bahwa dia pencipta lagu Stereo Celop kayak gitu tuh maksudnya itulah pentingnya kita itu melindungi karya kita sendiri gitu loh maksudnya. Jadi protectionnya tuh harus Ya. benar-benar kuat ya. Jadi untuk tidak dicuri guys. So untuk Mas Yon, ini kegiatan dari komunitas fanbase Amtenar apa aja biasa yang dilakukan? Kegiatan-kegiatan Kalau komunitas. dulu itu
kita itu ada yasinan. Masya Allah, syariah juga ya. Yasinan antar gubuk setiap malam Jumat Oke. biasanya. Jadi sama personil Amtenar sama sebutan Amtenar tuh kita keliling ke setiap gubuk itu untuk yasinan Alright. biasanya dulu. Oke. Nah, tapi kan karena mungkin yang udah bisa kita bilang sebutan yang udah lama-lama lah, yang dulu-dulu itu udah pada berkeluarga, punya Iya, iya. kesibukan sendiri, Agak jadi itu berkurang agak jadinya. berkurang jadi Oke. intensitasnya. Selain yasinan apa Bang Yon? Bagi-bagi buku. Bagi-bagi Oh, kegiatan sosial. kegiatan sosial. Atau kalau kayak dulu gempa, Oke. nah itu sebetulnya benar. Volunteer langsung oh, lah, langsung, positif ya. langsung berangkat. Jadi banyak lah yang kita kerjain Ya, yang fanbase dari Semeton Amtenar ya. Amtenar. Jadi sekali lagi guys, untuk agar teman-teman nanti ke depan tidak salah sebut, namanya Amtenar Ya, bukan Amtenar. bukan itu Tenar. Amtenar. Ya, MC juga sering salah sebut tuh. Ya. MC juga Ini Master of Amtenar, Ceremony Amtenar. kadang asal sebut Amtenar. Oh, I'm tenar maksudnya bukan. I'm not tenar, Amtenar. Amtenar. Oh, iya.